Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Suara aman ya? Slide sudah tampil? Aman, Pak. Aman, oke. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pelatihan C++ Programming untuk Internet of Things. Nanti pelatihan ini kita setting untuk yang bahkan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sebelumnya belum punya pengalaman ya coding atau belum punya background ngoding itu nanti bisa ngikutin ini. Saya akan coba bikin step by step gitu ya. Ini bahkan kita mulai dari instalasi nanti ya. Dari instalasi nanti kita akan mulai oh bentar kamera. Oke. Oke, nanti kita akan mulai dari instalasi software dan dari persiapan software, setup dan sebagainya gitu ya. Ini judulnya harusnya persiapan software dan setup ya. Jadi kita mulai dari nyiapin ininya dulu ya, setupnya dulu. Nah, setupnya dulu, environmentnya dulu seperti apa gitu ya. Sebelum kita nanti di minggu depan lanjut ke apa ya istilahnya ke pemrograman eh, IoT-nya gitu ya, seperti itu. Oke, oke, siap. Waduh, bentar ini pembahasan saya delete aja deh. Nah, kita akan mulai dulu dari instalasi software. Di sini silakan untuk software yang dibutuhkan ada di slide nomor 3. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, hal yang pertama kali harus diinstal adalah Visual Studio Code ya. Nah, ini saya anggap Bapak Ibu di sini backgroundnya memang nol gitu ya. Jadi saya akan coba, maksudnya ya saya tahu sebagian besar ada yang udah paham gitu ya. Tapi saya memang setting si pelatihan ini untuk yang dari nol. Jadi kita akan mulai dari instalasi dulu nih ya. Instalasi Visual Studio Code. Itu di linknya sudah saya share ya di apa slide. Silakan dilihat aja untuk link VS Code-nya, instalasinya. Untuk link downloadnya ya. Nah itu ukurannya sekitar 150 MB ya untuk Visual Studio Code-nya. Nanti software Visual Studio Code itu akan kita pakai untuk coding ESP32-nya. Nah, hardware-nya kita pakai ESP32 nanti ya. Bagi yang belum punya hardware-nya tidak usah khawatir, nanti kita akan menggunakan simulator. Ya, nanti juga kita akan pakai simulator menggunakan Walkwie gitu ya. Bagi yang belum punya gitu ya. Oke. Nah, ini VS Code-nya saya udah keinstall. Tinggal diklik aja ya, diklik. Nanti dia akan masuk ke instalasi untuk VS Code-nya. Ya, sebetulnya instalasinya simple seperti pada umumnya install software, tinggal klik I accept, lalu tinggal klik next. Ini bagian ini centang aja semuanya, kita biarkan. Kita tinggal klik next, klik install, udah. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai gitu ya. Biasanya nggak makan waktu lama ya untuk proses instalasinya. Dan di sini untuk versi Visual Studio Code-nya boleh menggunakan versi yang terbaru saja ya. Versi yang terbaru. Oh ya, sambil nunggu Bapak Ibu juga untuk Walkwie ya. Bagi yang mau pakai simulator nanti, untuk Walkwie tolong disiapkan akunnya ya. Walkwie ini sebenarnya bisa dipakai secara gratis tanpa perlu pendaftaran, tapi sebaiknya silakan login dulu gitu ya. Nanti untuk kita bisa menggunakan Walkwie-nya di Visual Studio Code. Nah, silakan bagi yang belum punya akun, boleh diamankan dulu akunnya ya sampai login ya. Kayak punya saya nih. Saya udah login nih tandanya seperti ini. Jadi silakan di login dulu pakai akun email. Kalau belum ya daftar dulu aja pakai akun Gmail ya. Nanti kita akan dan itu bisa kita gunakan Wahoo-nya di Visual Studio Code untuk yang versi community ya. Dan itu bisa gitu ya. Untuk community license ya. Itu lumayan lah untuk kita apa namanya belajar ya. Nanti kita bolak-balik ke Wahoo Web dan ke Wahoo PS Code untuk bikin rangkaiannya. Oke. Coba di list dulu dong yang sudah nginstal Visual Studio Code siapa saja. Boleh di chat ya. Saya udah install gitu ya VS Code-nya. Biar apa ya? Biar ada feedback ya. Saya belum install, misalkan mohon ditunggu. Nah, nanti saya coba pelan-pelan kalau memang ada yang baru nginstal nggak apa-apa.
Kalau ada yang baru nginstal nggak apa-apa. Saya baru aja nginstal, mohon ditunggu, itu nggak apa-apa. Oke, sudah, mantap Mas Abdul sudah ya, sudah. Saya sudah install, sudah aman, mantap. Oke, terima kasih feedbacknya ya. Nah, ini saya juga udah beres nih installnya ya. Ini kalau sudah kita tinggal klik finish, nanti dia akan keluar si VS Code-nya. Ini punya saya udah ada coding ya, karena saya udah pernah nginstal sebelumnya. Kalau baru nginstal seharusnya coba kayak gini mungkin ya. Nah, seharusnya mungkin seperti ini tampilannya ya, gitu. Untuk yang baru pertama kali nginstal. Sampai sini udah, ini kita udah menyelesaikan satu tahapan penting nih, yaitu menginstal Visual Studio Code. Ya, ada yang masih nginstal gak? Kak, yang Walkwi tadi wajib juga, Kak. Walkwi itu wajib kalau yang mau menggunakan simulator gitu ya. Kalau misalkan nanti mau pakai hardware langsung, ya berarti silahkan pakai hardware langsung aja. Tidak perlu pakai Walkwi lagi. Tapi kalau selama praktek nanti saya akan menggunakan keduanya ya. Saya nanti akan pakai Walkwi, juga saya akan menggunakan hardware langsung gitu. Tapi kalau untuk rekan-rekan yang peserta gitu ya, yang Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini, sebaiknya pilih aja salah satu gitu ya, mau pakai Walkwi ataukah mau pakai hardware. Kalau yang sudah siap hardwarenya ya, sudah siap ESP32-nya, ya silahkan boleh menggunakan hardware langsung. Tapi kalau seandainya belum punya nih hardwarenya, belum punya ESP32-nya, biar bisa praktek, ya silahkan nanti install Walkwi. Berarti wajib ya, wajib install Walkwi bagi yang belum punya hardwarenya. Karena kan kita biar teman-teman semuanya ini bisa praktikum gitu ya, seperti itu. Oke. Pakai ISB 8266 bisakah? Mohon maaf belum bisa ya. Jadi untuk pelatihan ini kita menggunakan ISP 32, belum bisa menggunakan ISP 8266. Untuk pertemuan pertama ini ada sesi praktek tidak ada nanti ya. Nanti kita ada sesi prakteknya. Oke, udah ya instalasi VS Code sudah. Kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya adalah instalasi Python. Nah, di sini saya merekomendasikan untuk menginstal Python versi 3.11.9. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan versi Python yang lain gitu ya, yang bukan versi itu, silakan dicoba dulu aja. Kalau nggak ada error, ya ya udah gitu. Tapi kalau seandainya nanti muncul error, berarti sebaiknya diinstal yang versi ini ya, biar samaan dengan saya. Nah ini silakan diklik aja. Ini harusnya langsung download ya. Diklik langsung download Pythonnya, .x-nya. Waktu download provisi ya Kak, atau boleh lewat website saja. Boleh kalau misalkan mau lewat website saja juga bisa sebetulnya. Nanti saya coba demokan. Cek versi Python bagaimana. Nanti setelah ini ya. Setelah ini kita cek versi Python. Nah ini saya coba install dulu versi Pythonnya. Saya udah download di sini ya. Versi 3.11.9. Coba saya install dulu sekarang Pythonnya. Ini punya saya sebetulnya udah nginstal nih. Saya mungkin perlu uninstall lagi nih sebentar ya. Ada kemungkinan saya harus uninstall dulu ya. Oke, saya install dulu ya biar nanti proses instalasinya rekan-rekan bisa lihat juga gitu ya, biar nggak bingung. ESP32 sudah ada tapi kabar datanya malah nggak ada. Oke. Ya pakai pakai ini aja dulu ya, pakai apa namanya? Pakai Walkwi aja dulu ya. Oh iya, kalau misalkan mau bertanya langsung bebas ya, silakan bisa open mic saja. Kalau mau sekiranya mau bertanya langsung, silakan bisa open mic gitu ya. Boleh gitu ya. Kalau mau lewat chat juga boleh. Oke, nah ini saya baru uninstall. Sekarang saya install dulu ya. Karena saya udah ada Python sebelumnya. Sekarang saya akan melakukan proses instalasi. Nah ini ya kurang lebih instalasinya. Nah ketika muncul seperti ini, nah ini jangan jangan dulu langsung klik install now ya. Di sini jangan dulu langsung klik install now. Pastiin bagian ini dicentang dulu nih. Ini yang kelupaan nih. Pastiin yang add
python.x2pad ini dicentang dulu ya. Ini dicentang dulu, baru kita klik install now. Oke. Jadi bagian add Python X to pad ini diinstal dulu. Dicentang dulu nih bagian ini. Jangan lupa ya. Add Python.x to pad. Kalau nggak dicentang nanti risikonya adalah Pythonnya tidak akan dikenali di terminal ya. Jadi nanti pas dibuka mungkin perintah-perintahnya nggak akan jalan tuh. Jadi pastiin ini dicentang gitu ya. Jadi pertama kali install Python bagian ini dicentang. Kalau sudah terlanjur install Python dan lupa centang, saran saya adalah biar gampang di uninstall dulu aja Pythonnya, baru diinstal lagi dan jangan lupa dicentang bagian ininya gitu. Kalau seandainya lupa ya, seandainya lupa terus pas dicek di terminal nggak kebaca tuh, biasanya nggak kebaca ya. Kalau lupa nyentang yang ini, biasanya nggak kebaca tuh di terminalnya. Jadi pastiin apa namanya dicentang bagian ini. Kalau sudah pasti dicentang nih, baru kita klik install now seperti itu. Itu aja tuh bisa jadi catatan ya. Soalnya nanti sering sekali ketemu, oh ini di terminal nggak kebaca nih Pythonnya, pas Python version error ya. Kemungkinan besar di situ masalahnya. Gitu. Oke, kita tunggu dulu. Kang, jika versi Python berbeda, apakah aman? Oke, jika versi Python berbeda, boleh dicoba dulu aja, nggak apa-apa. Selama nanti nggak error, gas aja, nggak apa-apa ya. Karena ini Pythonnya di sini Pythonnya nggak kita gunakan sebagai bahasa pemrograman ya. Ini teman-teman perlu ketahui dulu. Python di sini karena kita kan pakai C++, jadi ngodingnya nanti kita C++. Python di sini kita cuman pakai untuk instalasi platform Io aja. Jadi selama nanti instalasi platform Io-nya jalan, ya udah mau versi berapapun aman gitu. Jadi Python di sini hanya kita gunakan sebagai tools untuk instalasi platform Io aja seperti itu. Ya halo, ada yang open mic? Halo, halo. Ada pertanyaan kah? Halo, halo. Mas Bibit, ada pertanyaan? Halo, halo. Oke, mungkin bocor aja ya. Maaf ya, izin izin mute ya. Oke. Oke. Nah, kalau sudah install Python, ini biasanya nggak langsung jalan ya di terminal VS Code. Jadi ini VS Code-nya di close dulu aja ya, di close dulu. Pastiin VS Code-nya di close dulu. Baru nanti kita apa namanya buka lagi gitu ya. Buka lagi, buka lagi Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code, VS Code. Nah, baru dibuka lagi VS Code-nya. Biasanya pas dibuka terminal, pada udah nginstal nih, padnya juga udah dicentang pas instalasi. Tapi kok nggak kebaca di VS Code-nya. Nah itu kemungkinan VS Code-nya harus di restart dulu ya, di close, di open lagi, dibuka, ditutup, VS Code-nya di close, baru dibuka lagi, baru buka terminal. Nah terus, kalau seandainya masih belum, ada juga yang kadang harus nge-restart si komputernya gitu. Seperti itu ya. Iya Kang, kalau dulu saya pernah install Python versi terbaru gak bisa diinstal library-nya yang di CMD. Nah ya berarti harus harus disamain ya, harus disamain mungkin kalau misalnya ada error. Takutnya memang masalah di Python barunya. Oke teman-teman semuanya, berikutnya adalah kita memastikan instalasi berhasil. Oh ya, di sini kita buka dulu terminal ya, maaf, platform IDE-nya belum nih. Platform IDE-nya belum. Nah di VS Code silahkan buka terminal. Ini pastiin kondisi sudah nginstal Python ya. Sudah nginstal Python, ini salah nih. Urutannya salah ini, bukan gini harusnya. Maaf nih. Saya perbaiki ya, mohon maaf. Nah, urutannya harusnya seperti ini nih. Ini GitHub Copilot nggak perlu ini. Sebentar ya. Mohon maaf ya, sebentar. Nah, gini harusnya urutannya. Install Visual Studio Code, install Python, baru install platform UIDE. Untuk Python ini untuk mastiin apa namanya?
Mastiin instalasinya berhasil, nanti tinggal ketik, ketik apa? Ada yang tahu? Ini 8. Ada yang tahu nggak? Python version ya. Python version. Nah, ini untuk mastiin instalasinya selesai. Oke, sebentar. Maaf ya, saya edit dulu tadi urutannya nggak sesuai. Oke, Visual Studio Code udah aman. Python juga sudah aman. Nah, kita cek dulu di terminal, teman-teman. Cara buka terminal untuk di VS Code tinggal ke sini ya. Ini kalau dibuka, ini karena punya saya zoom ya. Kalau dibuka, kalau zoom normal ini ada terminal di sini ya. Tinggal klik terminal, lalu pilih new terminal. Kalau ke zoom, nah kalau ke zoom kemungkinan adanya di sini nih. Di tanda tiga ini ya, tanda titik tiga ini tinggal diklik aja, terminal, lalu new terminal. Kayak gitu. Aman ya harusnya ya. Untuk buka terminal nggak begitu merepotkan. Nah di sini kita ngecek ya. Nah pertama kita bisa cek dulu Python-nya ya. Apakah sudah terinstall atau belum? Kalau sudah terinstall tinggal Python. Perintahnya ya Python spasi strip strip version. Enter. Nah kalau muncul versi Python-nya. Artinya instalasi Python-nya ini sudah berhasil. Seperti itu. Amankah sampai sini? Ada muncul instalasi Python-nya atau ada yang nggak muncul nih? Aman ya? Oke, aman. Mantap. Mantap, mantap. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, kalau sudah yakin, udah keinstall Python-nya, baru kita jalankan ini ya. Ini juga bisa ngecek dulu ya. Pip itu untuk apa namanya? Untuk pip spasi strip strip version. Nah, pip itu kita gunakan untuk ngetes versi Python package ya. Jadi kita gunakan pip itu kalau di Python untuk instalasi package atau library pada Python. Nanti akan kita gunakan untuk install platform IO gitu ya. Nah, pip itu perlu diinstal nggak? Nggak perlu. Jadi ketika kita nginstal Python, pip itu udah sepaket gitu ya. Sudah sepaket dengan Python-nya. Seperti itu ya. Ini saya clear dulu ya. Saya clear dulu. Oke, sekarang Python sudah aman, pip sudah aman, VS Code sudah diinstal. Sekarang kita akan instalasi platform IO-nya. Nah, ini perintahnya ya. Ini perintahnya. Nah, ini juga mungkin perlu ya buat teman-teman yang install extension di eh, Papa Mio di sini gitu ya. Mungkin nggak dikenali nanti Pio-nya ya. Jadi bisa install aja dulu. Nah, perintahnya adalah pip spasi install spasi strip U-nya gede ya. Spasi platform IO gitu ya. Pip spasi install spasi min U spasi platform IO. U-nya gede ya. Tinggal di copy aja dari sini sih kalau mau gampang. Di copy dari slide-nya. Terus tinggal ke sini paste gitu ya di sini. Pastenya bisa pakai klik kanan ya. Klik kanan nanti muncul perintahnya. Kalau sudah, kita tinggal klik install. Tinggal enter ya maksudnya. Tinggal enter. Nah, ini punya saya udah keinstall ya. Udah keinstall. Mungkin teman-teman agak lama ya, nanti ditunggu aja kalau seandainya agak lama. Nah, berikutnya adalah untuk mastiin si platform Mio-nya keinstall. Oh, sebentar. Nah, bisa gunakan Pio version. Ini alternatif ya. Kemarin ada juga yang nggak bisa menjalankan Pio, tapi bisa menjalankan pakai perintah ini nih. Jadi bagi yang tidak bisa menjalankan pakai Pio ya, bisa dicoba pakai Python min m platform Mio version gitu. Bagi yang nggak bisa. Jadi ini saya udah kasih alternatif perintah. Kalau bisa pakai Pio version ya udah Pio version ya. Ini untuk ngecek apakah platform Mio-nya udah keinstall atau belum ya. Tinggal tulis Pio spasi strip strip version. Nah, ada ya punya saya platform Mio Core versi 6.1.19. Misalkan gagal nih punya saya kok nggak muncul sih gagal. Nah, bisa coba pakai ini nih. Bisa coba pakai perintah di bawah ini. Alternatifnya. Gitu. Enter. Nah, punya saya bisa ya karena saya aman keduanya. Gitu.
Jadi silakan nanti di alternatif ya. Jadi yang saya warnain oranye ini alternatif. Kalau seandainya yang warna kuning ini gagal, error gitu ya, bisa coba gunakan yang warna orange, yang ini ya. Ini sebagai alternatif. Seperti itu. Masuk ya? Aman sampai sini? Sudah aman? Pio version udah muncul ataukah adakah yang error, gagal, segala macamnya? Aman ya? Atau ada yang masih install? Aman, oke. Oke, ada yang feedback aman ya. Oke, kalau sudah aman saya lanjutkan dulu. Nah, itu udah ya. Jadi instalasi software sudah sampai situ aja. Kalau misalkan rekan-rekan semuanya sudah berhasil menjalankan ini gitu ya. Pio Version berhasil, terus apa namanya? Atau pakai perintah yang alternatif ini juga udah berhasil, berarti ya udah selesai untuk urusan software, kita udah aman gitu ya. Nah, paling berikutnya adalah kita akan lanjut ke bagian setup ya. Kita akan lanjut ke bagian setup. Oke, di setup ini kita akan bikin folder baru ya. Kita akan bikin folder baru. Untuk foldernya ini bebas. Mau di mana aja bikinnya bebas gitu ya. Silakan bikin new folder, itu di mana aja bebas. Misalkan contoh di sini saya bikin folder di folder videos ya. Nah, nanti namanya boleh kasih nama belajar IoT aja ya ini ya. Belajar underscore IoT boleh gitu ya. Biar sama ya, biar sama. Biar kita nggak bikin belajar sebenarnya bebas nama foldernya, tapi kalau mau disamain silakan pakai yang ini. Gitu. Ya, new folder kasih nama belajar IoT gitu ya. Atau bebas nanti di videos ya kalau saya, kalau teman-teman nanti mau di folder mana aja tuh bebas. Oke, silakan buka aja Windows Explorer. Buka Windows Explorer, kemudian mau di mana nih bebas. Mau di musik bisa. Kalau saya akan nyimpen di videos ya, di sini. Saya akan nyimpen di folder videos. Jadi di folder video saya akan new folder nih. Ada ya. Ini pasti udah paham ya bikin folder ya. Atau ada yang baru bikin folder belum paham? Nih, ikutin saya aja ya. Klik new folder di sini atau juga bisa klik kanan. Klik kanan di sini new, kemudian folder bisa aja bebas ya. Atau di sini klik new folder gitu ya. Terus, nah foldernya dikasih nama ya. Jangan namanya jangan new folder nanti bingung kita. Kasih nama kalau saya belajar underscore IoT. Ya, namanya sesuai dengan nama yang udah saya rekomendasikan tadi ya di sini ya. Untuk penamaan ini sebetulnya bebas, bisa apa aja ya. Tapi saya rekomendasikan menggunakan belajar IoT biar nanti kita sama-sama gitu ya. Biar nanti kita nggak bingung pas praktek. Karena folder kita sama gitu ya. Oke. Terus udah bikin folder aman? Nah, saya bikin foldernya di sini ya, folder kosong ya. Saya bikin di videos. Ingat-ingat tuh nyimpennya di mana. Saya bikinnya di folder videos, saya bikin folder baru dengan nama belajar underscore IoT. Ya, seperti itu. Rekan-rekan silahkan di mana aja bebas. Di dokumen, di data D gitu ya. Bebas gitu. Oke, langkah berikutnya adalah buka foldernya di Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code ini tinggal buka VS Code-nya, lalu tinggal klik file, klik menu file ya, lalu open folder dan pilih folder yang belajar IoT tadi. Ya, silakan di VS Code, tinggal ke menu file ke sini ya. Lalu di menu file itu ada pilihan open folder. Nah, lalu dicari tuh foldernya di mana. Tadi kalau saya tadi nyimpennya di videos ya. Nama foldernya tadi belajar IoT. Nah, tinggal diklik belajar IoT-nya lalu tinggal select folder. Tanda berhasilnya apa? Tanda berhasilnya sekarang di sini tulisannya belajar IoT ya. Ini artinya nama foldernya. Nah, kalau nama foldernya sudah muncul di sini, artinya berarti folder yang kita bikin sudah berhasil kita buka di VS Code. Seperti itu. Nyimak Kang, soalnya internetnya kurang stabil. Oke, siap. Ada yang lagi praktek gak? Atau nyimak semua? Kalau ada yang sambil praktek, ini saya tunggu gitu ya. Saya akan coba dibikin pelan untuk prakteknya ya. Saya akan coba. Oh, ada pakai praktek. Oke, saya coba pelanin aja gitu ya. Nanti gak usah khawatir ya, maksudnya Bapak Ibu interupsi aja kalau misalkan ada error. Kang, ini error saya gitu ya, interupsi aja. Nanti Bapak Ibu juga saya kasih kesempatan untuk share screen ya, kalau seandainya nanti ada error.
Sambil praktek. Oke, mantap. Python was not put run without argument to install from the Microsoft Store or disable this. Apa tuh ini lagi apa nih Mas Mas Rizky lagi kondisinya lagi nginstal kah atau lagi apa? Kalau lagi nginstal, kalau lagi jalanin perintah, cek Python di terminal. Oke. Ini tolong dijawab ya Mas Rizky, jangan menghilang dulu. Yang instalasi Pythonnya udah diinstal belum, Mas? Pythonnya? Pythonnya udah diinstal belum? Sudah tadi. Bagian padnya sudah dicentang? Bagian padnya ketika instalasi apakah sudah dicentang? Sudah, oke. Coba di close dulu Visual Studio Code-nya, di close, lalu coba dibuka lagi, Mas. Di close, lalu coba dibuka lagi VS Code-nya. Nah, terus lalu buka terminal lagi. Takutnya dia masih belum ke ini karena belum di restart ya. Kayak gitu. Nanti mohon feedbacknya ya, Mas Rizky. Kalau misalkan sudah aman gitu ya, nanti di chat aja untuk feedbacknya boleh. Oke, siap. Oke, kita tadi udah sampai ke open folder ya. Aman semua ya untuk open folder ya? Open folder sudah aman semua. Oke, kalau sudah aman semua untuk open foldernya, tadi caranya ikutin aja di slide nomor 3 ya. Di slide nomor 3, salah. Di slide nomor 6 ya, ikutin aja di sini. Kita bikin folder dulu di Windows Explorer ya di sini. Kasih nama belajar underscore IoT. Lalu langkah berikutnya adalah kita tinggal buka foldernya di Visual Studio Code ya dengan cara ke menu file lalu open folder. Nah, lalu tinggal dicari tuh nama foldernya. Tadi saya belajar underscore IoT ya. Tinggal select folder. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, ada tulisan belajar IoT, berarti folder kita sudah berhasil dibuka ya di Visual Studio Code. Punya saya Windows versinya nggak mendukung minimum persyaratan. Ini lagi nyoba apa nih, Mas Momon ya? Mas Momon lagi nyoba apa? Windows versinya nggak mendukung minimum persyaratannya. Terus pakai 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 Windows versi berapa? 7 atau 8? Install Python-nya. Oh, lagi install Python tapi tidak mendukung. Pakai Windows berapa, Mas? Windows 10. Harusnya bisa sih. Jadi pas klik install munculnya apa? Atau boleh di screenshot ya, Mas, biar nanti saya cek hasil errornya, di screenshot aja, kirimkan ke chat. Nanti saya cek. Tapi kalau seandainya Mas mau share screen juga boleh, silakan kabari aja di chat. Seperti itu. Oke, kita sambil lanjut ya. Sambil lanjut. Oke, nah berikutnya kita lanjut ke slide nomor 7, di mana kita inisialisasi project ESP32 ya. Di sini silakan buka kembali terminalnya, ya buka lagi terminalnya, dibuka lagi terminalnya. Terus kita tinggal ngikutin perintah yang ada di sini aja. Nah ini alternatif kalau yang ini nggak jalan, teman-teman bisa gunakan yang warna oranye ya. Nah terus silakan masukin perintah ini nih. Ini untuk setup proyeknya. Kita copy, kita coba setup proyeknya di sini. Pio spasi project spasi init spasi stripboard spasi ESP32 dev ya. Kemudian di sini kita tinggal klik enter. Nah ini tinggal nunggu aja sampai nanti foldernya muncul tuh. Kalau setupnya udah berhasil, di sini folder-foldernya muncul ya. Ada folder include, ada folder lib, ada folder src, ada folder test, dan yang paling penting di sini ada platform.io.ini ya. Platform.io.ini itu adalah file untuk setupnya ya. File untuk, nah platformnya kita pakai ESP 32, boardnya ESP32 Dev, frameworknya kita menggunakan Arduino gitu ya. Pastiin ini udah ada semua gitu ya. Jadi dengan menjalankan perintah ini ya, itu si folder kita udah kita setup untuk proyek platform IO ya, untuk proyek platform IO seperti itu. Nah, itu tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai, nanti akan muncul src lib include platform IO ini ya, sesuai dengan seperti ini nih. Kalau sudah muncul folder seperti ini,
Artinya ini udah berhasil gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu. Oh ya nih, ini struktur foldernya. Ini struktur foldernya. Nah, nanti kita akan bikin kode baru atau bikin file baru di src ya. Di src ini harusnya masih kosong. Tuh, masih kosong ya. src masih kosong. Nah, di src kita akan nambahin main.cpp seperti itu. Oke. Oke, aman sampai sini? Aman ya harusnya ya? Nah, ini sekarang kita tinggal masuk ke folder src. Cara masuknya gimana? Cara masuknya tinggal diklik aja ya. Diklik seperti ini. Ini kalau di VS Code kelihatan ada tandanya nih. Ini tandanya kan menyamping ya. Kalau kita klik tandanya ke bawah, berarti ini kita ada di dalam foldernya ya. Tuh, ini menyamping berarti kita nggak ada di dalam foldernya. Kita klik ke bawah, berarti kita ada di dalam foldernya. Nah, sekarang atau bisa juga kita gini aja. Kalau mau bikin file di dalam folder di VS Code, tinggal klik kanan aja. Klik kanan, new file. Klik kanan di foldernya ya. Klik kanan di foldernya, lalu new file. Nah, tinggal kasih nama main.cpp. Pastiin main.cpp-nya ada di dalam folder src ya, jangan ada di dalam folder lain. Harus wajib ada di dalam folder main.cpp. Caranya, cara bikinnya gimana tadi? Saya ulang ya, klik kanan, new file. Klik kanan new file lalu kasih nama main.cpp. Nah, untuk awal main.cpp-nya kita pakai coding Arduino dulu aja ya. Kita pakai coding Arduino dulu di sini, kemudian paste ke sini. Ini nanti untuk yang Ardulet beda ya. Nah, untuk awal bisa seperti ini dulu aja, gitu. Dan jangan lupa, ketika ngoding di VS Code itu wajib di save ya. Kalau di nggak di save itu nggak akan jalan. Kalau di Arduino IDE kan Bapak Ibu biasanya nggak save ya, biasanya langsung compile, langsung upload. Kalau di Arduino IDE harus di save dulu. Jadi jangan lupa CTRLS ya. Setiap ngoding CTRS baru upload gitu ya, baru compile gitu ya, seperti itu. Control Control S aja, Control S gitu. Atau juga bisa file save gitu ya, sama aja. Oke, buat ESP32 yang di pasaran kan banyak yang dipakai yang mana? Oke, yang dipakai kita yang paling murah aja ya. Bisa cari ESP32 dev kit aja. Nah, ini. Yang harganya kalau nggak salah 50 ribuan ya. Nah, yang kayak gini Mas. Yang 50 ribuan harganya. Bisa sama sealnya nih kalau mau gampang. Tapi kalau saya nanti mau pakai PS Code ya. Pakai PS Code. Pakai apa namanya? Pakai breadboard gitu ya. Pakai breadboard. Mau yang ini bisa. Tapi kalau saya sebetulnya yang pakainya yang Uno ya. ESP32 Uno. Nah, saya pakai yang bentuknya kayak gini. Ini harusnya di harga 60-70 sih, beda dikit. Ini sama aja sih sebetulnya. Yang beda bentuk doang. Yang tadi dengan yang ini tuh sama. Hanya beda bentuk aja. Kalau saya nanti pakai yang ini. Karena saya nanti mau pakai breadboard ya. Gitu. Saya mau pakai yang mirip dengan Uno tampilannya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai yang sebelumnya, itu boleh juga. Gitu ya. Ini jangan tertipu ya. Di sini di Shopee, di Tokopedia harganya mahal-mahal ya. Ada 150, 120. Padahal sebetulnya aslinya nggak semahal itu. 70 ribu harusnya dapat ya. 70 atau 60 dapat. Jadi nyari aja yang paling murah, yang ratingnya bagus ya. Kayak ini kan 70 ribu tuh. Dapat yang ini. Kalau saya nanti pakai yang ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai yang ini juga boleh nih. Yang dev kit juga boleh. Nah, yang kayak gini juga boleh. Ini harusnya harganya sekitar 50-an lah. 50, mungkin ada jual yang 60 gitu ya. Gitu. Cek aja soalnya kalau kita lihat di Tokped Shopee itu kadang ada yang harganya mahal padahal sebetulnya sama aja ya. Jadi pastiin beli yang murah aja gitu ya. Untuk yang versi ini tuh sekitar 50 ribu. Untuk versi yang bentuknya kayak gini ya. Ini sama aja sebetulnya. Nah kalau saya nanti mau pakai yang ESP32 Uno bentuknya. Nah yang kayak gini. Ini harganya biasanya sekitar 60 atau 70 gitu ya. Cari aja ESP32 Uno. Nah yang kayak gini. Nanti saya pakai yang ini. Gitu. Ini harganya 70 atau 60. Bisa juga pakai yang tadi juga boleh. ESP32 Dev Kit yang biasa yang harga 50-an lah harusnya ya. Nah, 60 sih sekarang rata-rata. Nah, yang kayak gini juga bisa. ESP32 Dev Kit yang 30 pin ya. Yang 30 pin. Ada yang 38 pin kalau nggak salah.
Saya rekomendasikan yang 30 pin. Yang ini bisa ya, mau yang kayak tadi juga bisa ya. Yang Uno, ESP32 bentuknya Uno juga bisa. Nah, yang kayak gini juga boleh. Ini di KWR 58 nih. KWR tuh punya teman saya nih. Tidak di endorse ya. Cuman kebetulan dia adik kelas saya gitu. Silakan, ini di KWR di Bogor nih. Ada juga yang bentuknya pink, tapi nggak perlu ya. Sebetulnya yang murah aja gitu. Kalau mau mau beli gitu. Mas, kalau buat project dari extension platformnya langsung nggak apa-apa kah? Boleh. Kalau seandainya aman boleh ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman udah biasa pakai extension platform Mio dan aman ya silakan boleh. Nggak usah khawatir. Kang, untuk ESP32-nya nggak perlu blink kan? Kita kayaknya nggak sampai ke blink ya. Nanti pembelajarannya mungkin kita lebih ke dashboard MQTT dan HTML. Jadi kita nggak sampai blink gitu. Nggak ada materi blink lah sebetulnya seperti itu. Oke, cukup ya. Itu kalau mau yang beli hardware-nya. Oke. Nah, udah kalau sudah sampai sini, teman-teman udah sampai sini nih. Berarti ini udah selesai di tahap 2 ya, yaitu setup proyek ESP32 di platform Mio. Silahkan. Nah, berikutnya kita akan nyobain compile, upload, dan serial monitor. Tapi untuk upload dan serial monitor ini hanya bisa dipraktekkan bagi yang punya hardware-nya. Ya, hanya bisa dipraktekkan bagi yang memiliki hardware-nya. Bagi yang belum memiliki hardware-nya, itu di skip aja ya. Nanti kita lanjut ke Walkwi gitu ya. Nanti kita cobanya di Walkwi. Untuk yang tidak memiliki hardware, tidak perlu praktek karena pasti error. Kalau nggak punya hardware, jangan dipraktekin untuk proses upload dan serial monitor. Aduh, karena nanti pasti error ya. Sebentar. Oke, izin dulu nih ada kendala teknis recordingnya. Mohon maaf barusan tumpah ya, ada yang tumpah. Oke, bentar. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Kita sekarang masuk ke compile, upload, dan serial monitor ya. Sekali lagi, untuk yang belum ada hardware, bagian upload dan serial monitor itu di skip aja ya. Di skip aja nanti kita lanjut ke walkthrough-nya. Jadi itu khusus bagi yang punya hardware ya. Untuk compile bisa sih. Kalau cuman compile bisa. Kalau untuk upload itu harus ada ESP32-nya. Untuk trial hardware-nya bisa pakai walkthrough berarti iya betul bisa pakai walkthrough. Mas boleh lihat platform ininya kah? Silakan. Nah isinya kayak gini aja sih platformnya ininya. Seperti ini saja. Oke, aduh. Sorry ya, tiba-tiba ada kendala teknis. Oke, kita lanjut ke compile. Nah, compile ini adalah proses mengubah dari bahasa C++ ke bahasa mesin. Jadi ini sebenarnya cuma ngubah ya. Jadi artinya tanpa hardware pun ini bisa. Gitu ya, tanpa hardware ini bisa dilakukan. Silakan perintahnya pioran atau kalau misalkan pioran error bisa gunakan perintah yang ini ya. Python min m platform. Nah, di sini kita coba clear dulu ya. Kita coba clear. Ini kok saya codingnya udah ada ya. Di sini saya udah ada coding, pastiin codingnya sudah ada untuk kita tes. Lalu kita save ya. Pastiin di save dulu codingnya. Terkadang ada yang error itu karena lupa di save. Di save dulu ya. Bisa file save boleh. Nah, setelah itu baru kita jalankan dengan perintah pioran. Pio, pio spasi run. Nah, enter. Ini adalah untuk menjalankan untuk mengcompile ya. Nah, nanti hasil compilannya ada di folder Pio ya. Ada di folder sini nih. Ada di folder .po gitu ya. Titik .po. Hasil compile-nya nanti ada di sini. Gitu. Ada di folder titik .vo. Ya, ada di sini. Ini sebetulnya teman-teman kalau kalau yang biasa pakai Arduino IDE terus udah pakai platform Mio tuh nyaman di sini sebetulnya. Ngerasain bedanya gitu.
Nah, di sini ketika udah berhasil ini kan tanda sukses ya. Ini sukses tandanya berarti saya udah berhasil compile ya. Nah, waktu compile-nya juga nggak lama tuh ya, cuman 26 detik. Nah, terus kita lihat di Vio, ini udah ada di sini nih. Vio di build, lalu di folder ESP32 dev. Nah, di sini ada ya .bin ya. Firmware.bin atau firmware.elf ya. Ini adalah firmware-nya. Jadi dari bahasa C++ yang ini nih, bahasa ini ya. Ini kan bahasa C++ itu diubah jadi bahasa mesin .bin gitu ya. Itu cara compile. Compile itu adalah mengubah dari bahasa mesin dari bahasa C++ menjadi bahasa mesin. Kenapa perlu diubah dulu? Karena memang C++ itu bahasanya sistemnya compiler ya. Beda dengan mungkin ada yang udah pernah belajar Python. Kalau Python itu interpreter. Jadi tidak di apa namanya tidak diterjemahkan dulu tapi langsung dijalankan. Kalau misalkan C++ itu diterjemahkan dulu baru dimasukkan ke ESP32. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah checkport. Nah, untuk checkport juga ini hanya bisa dilakukan oleh yang ya kalau mau nyoba doang ada sih, bisa sih. Ini saya clear dulu ya. Checkport itu memastikan portnya ada. Nah, sambil saya mau nunjukin ya ke kamera. Sebentar. Nah, ini ESP32 saya, teman-teman. Saya coba pasang dulu ya. Saya pasang dulu ke USB-nya. Ini nanti kedengaran bunyi kok. Nah, kedengaran bunyi ya. Kedengaran bunyi. Terus itu tandanya udah masuk ya. Kalau mau mastiin lagi bisa cek device manager. Nah, bisa cek device manager. Nah, tinggal di bagian port ada USB serial CH340. Oke, di sini ada buat teman-teman yang baru, ada kemungkinan kendala tidak kebaca portnya. Nah, itu tuh langkah awalnya kalau seandainya memastikan ESP32-nya jalan, kemudian mastiin kabelnya nggak jelek gitu ya. Berarti kemungkinan terbesarnya adalah driver CH340-nya belum keinstall. Ya, kalau udah dipastiin ESP32-nya bagus kok gitu ya. Kabel USB-nya juga bagus, tapi masih belum kebaca nih portnya gitu. Kemungkinan besar adalah U- USB driver. USB drivernya belum keinstall. Nah, saya akan coba tunjukin dulu cara nginstal USB drivernya ya. Silakan cari aja USB driver CH340. Nih saya udah nyiapin sih yang di kelas robot ya di sini. Nanti silakan kalau mau download. Ini saya kasih linknya ya. Saya kasih linknya. Ini seharusnya saya masukin ke slide ya, maaf ya. Seharusnya ini saya masukin ke slide. Nanti juga mungkin ada yang pakai CP2102 ya, itu beda lagi drivernya. Harus dicari lagi. Kalau saya ini kebetulan pakai yang CH340. Bentar. Di mana nih masukinnya? Di sini ya. Di sini. Driver USB CH340. Nah, ini ya, saya udah simpan di sini ya. Nah, maaf ya, tadi lupa. Driver USB CH340 bagi yang menggunakan ESP32 dengan driver CH340. Ada juga yang jenis pakai CP2102. Nanti silakan dicari aja di Google untuk drivernya ya, lalu diinstal. Nah, kalau yang pakai driver CH340 ini tinggal di-download aja. Ini saya download ya. Saya download drivernya. Kemudian saya coba buka ya. Nah, cara installnya ini gampang sebetulnya. Nah, kalau muncul seperti ini tinggal more info ya. Klik more info. Klik more info tadi lalu klik run anyway. Nah, kalau misalkan pas diinstal error ya, bisa jadi pas diinstal error nih. Jadi sebelum install pastiin uninstall dulu. Terkadang Windows itu dia inisiatif ya. Dia terkadang install driver sendiri gitu ya. Tapi yang mungkin gak cocok tuh drivernya. Jadi pastiin di uninstall dulu aja. Kalau sudah berhasil di uninstall, baru kita klik install. Nah, kalau dari klik install harusnya dia udah jalan ya. Dan silakan dicek tadi device manager kalau di Windows. Di device manager, dicek di bagian port, harusnya sudah muncul USB serial CH340 gitu. Ya, aman ya. Nah, kalau misalkan di ini kalau mau ngeceknya, untuk ngecek portnya bisa ya. Untuk ngecek portnya bisa kalau mau masin aja sebetulnya. Karena kalau di sini kita nggak perlu nggak perlu ngedit POM ya. Nggak perlu ngedit port gitu ya.
Nah, tapi kalau perlu dicek aja pakai Pio device list. Untuk mastiin aja ya, sekali lagi ini untuk mastiin aja. Perintahnya Pio spasi device spasi list. Enter, nanti bisa kelihatan ya yang mana nih. Ini punya saya ada banyak tuh ya, ada COM6, COM5. Kita lihat aja COM6 ini standar US serial Bluetooth. Oh, berarti bukan yang ini Bluetooth ya. Ada standar serial Bluetooth COM5. Oh, berarti bukan yang ini. Ada USB serial CH340. Ah, berarti yang ini. Berarti punya saya udah kebaca gitu. Nah, berikutnya untuk nguploadnya itu gampang. Jadi di platform Mio tinggal perintahkan Pio run spasi minta upload ya. Pio run, Pio spasi run spasi minus T spasi upload. Itu aja perintahnya. Kita tidak perlu setting portnya dulu ya. Karena dia akan otomatis nyari port yang sesuai gitu ya. Nah, ini lagi proses compile plus upload. Nah, ini lagi proses uploadnya nih. Writing lagi proses upload. Nah, kalau udah muncul seperti ini artinya udah berhasil ya. Living hard resetting di sini udah sukses. Berarti artinya saya sudah berhasil ngupload ya. Sudah berhasil ngupload program ke dalam sini. Jadi programnya udah masuk ke sini nih. Ke ESP32-nya sudah masuk. Seperti itu ya. Oke. Izin Kak, di saya COM4 Silicon Lab CP21. Ya, itu juga sama. Berarti itu jenis ESP32 yang menggunakan CP210. Nggak apa-apa. Boleh kok. Sama aja. Karena memang ada dua ya yang di pasaran yang saya ketahui. Ada yang pakai CH340, ada yang juga pakai CP21. Nah itu berarti benar, sama aja kok. Coba aja upload gitu. Ada yang pakai CP210. Terkadang CP210 itu nggak perlu kita install lagi ya. Kalau CH340 memang rata-rata harus kita install lagi. Gitu. Lanjut ya. Oke, lanjut berikutnya kita mau ngetes ya, ngetes dulu serial monitor dan kita ngetes Blink ini copy aja codingnya, copy ya. Kemudian masukkan ke main CPP ya. Nah, di main CPP yang sebelumnya kita delete aja ya. Kita delete, kita ganti sama yang baru. Nah, ini contoh coding masih Arduino ya ini. Masih Arduino, contoh coding. Kita apa namanya? Coba buka koneksi ke serial. Kita akan ngeprint hello world buat ngetes serial monitornya. Sama kita ngetes untuk LED berkedip ya di pin 2. Pin 2 itu adalah pin bawaan. Jadi di dalam ESP32 yang ini itu nanti ada lampu lagi warna merah ya. Nanti dia akan berkedip kalau kita udah berhasil gitu ya. Oke. Nah, ini kalau sudah ini jangan lupa di save ya. Kadang banyak yang lupa save nih. Control S kalau sudah ngoding pastiin di save. Nah, di save. Nanti di minggu depan saya kasih cara ini deh. Saya kasih cara supaya ketika tekan save itu langsung ngupload dan langsung buka serial monitor tuh bisa gitu ya. Ada caranya nanti. PS ku tuh canggih lah sebetulnya bisa bisa banyak hal yang kita lakukan. Oke, nah jangan lupa di sini teman-teman untuk serial monitornya kita set dulu ya. Ini copy aja. Settingnya di mana? Settingnya di platform.io.ini ya. Jadi silakan ke platform.io.ini. Nah, di sini tambahin monitor speed. Nah, settingnya di. Habis itu jangan lupa di save. Tambahin monitor underscore speed sama dengan 115.200. Artinya kita nyeting untuk serial monitor itu kecepatannya di 115.200 detik bit per detik ya. Pengiriman data antara ESP32 ke PC itu adalah 115.200 bit per detik ya. Biar nanti kita nggak usah diatur lagi gitu ya. Jadi silakan di setting monitor speednya segini ya. Ini di platform.io.ini ya. Di platform.io.ini. Nah silakan di setting. Tambahin satu baris kode ini, copy, kemudian masukkan di dalam sini ya. Paste ke sini. Monitor underscore speed sama dengan 115.200. Kak, di aku PO device list gak keluar listnya. Oke, mohon Kang Mas Diki ya. Mas Diki, tolong standby dulu ya jawab pertanyaan saya. Apakah hardware-nya sudah ada ESP32-nya? ESP-nya sudah ada. Apakah sudah di apa namanya? Sudah dicolokkan ke komputer hardware-nya? Sudah. Eh dicek di device monitor ya, device manager. Di device manager kebaca atau enggak?
Device Manager. Nah, cek di bagian port ada nggak? Kalau ada mungkin seperti apa ya? Coba boleh kalau mau dipoto boleh atau disebutkan boleh. Oke, silakan dicek dulu di device monitor ada nggak COM-nya, portnya ada nggak, kebaca nggak? Kalau nggak kebaca, nanti mungkin perlu nginstal dulu driver. Nah, berarti coba nginstal dulu driver kak. Driver CH340. Ini saya kasih linknya ya. Kakak ESP32-nya pakai yang mana? Bisa dipotokan nggak? Kemudian dikirimkan ke chat. Untuk ESP32-nya pakai yang mana? Dipotoin aja ya kak, terus dikirim ke chat Zoom. Ya, silakan ditunggu. Nanti saya cek lagi. Mungkin soalnya ada yang pakai yang ini C340, ada juga yang pakai CP2102 ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Setup Poki udah ya. Oh ya ini kita belum ya. Nah, di sini tadi kita udah ya. Saya udah setting monitor speednya di 115200. Lalu sekarang saya akan coba upload lagi ya, karena ini perlu upload lagi. Saya clear dulu, kemudian saya jalankan Vio. Ini kalau mau gampang teman-teman saya kasih tips ya. Jadi sebetulnya perintah yang sebelumnya itu kesimpan ya. Nah, untuk melihatnya tinggal di keyboard gunakan tanda atas. Di keyboard gunakan tanda atas ya. Nah, seperti ini tuh. Ini untuk lihat perintah-perintah yang udah kita coba sebelumnya. Jadi di keyboard silakan gunakan tanda atas bawah ya. Jadi nggak perlu ngetik terus-terusan gitu ya. Nah, ini Pioran upload. Enter. Oke. Oke, sebentar ini codingnya soalnya agak banyak ya. Jadi waktunya lebih lebih lama dari tadi. Oh, masih 24 second sih, nggak terlalu lama. Oke, udah ya, uploadnya udah berhasil. Sekarang untuk melihat di device monitor atau untuk melihat serial monitor, silakan perintahkan Pio device monitor. Nah, pastiin yang tadi ini udah disetting dulu ya. Diset dulu di platform ininya untuk monitor speednya ya, yang ini. Nah, sekarang di terminal kita tinggal jalankan aja Vio spasi device monitor. Kalau berhasil, nah ada muncul ya Hello World tuh. Hello World, Hello World. Dan di sini juga bisa lihat di ESP32 saya ada lampu merah ya, kelihatan ya, lampu merah berkedip. Nah, ini artinya udah berhasil tuh, lampu merah berkedip. Oke. Kalau mau nyoba dicepetin lagi bisa nih. Misalkan saya pengen lebih cepat kedipnya jadi 100 milidetik misalkan. Nah, ini boleh kita coba aja. Sini kita kontrol C aja ya, biar keluar dari layar monitor, cukup tekan kontrol C. CTRL C di keyboard gitu ya. Kemudian saya jalankan lagi, upload lagi ya. Oke, sambil nunggu upload, saya cek dulu chat. Kalau gunakan 9600 bisa Kak, biasanya pakai itu di Arduino IDE. Oke, untuk menggunakan ESP32 sebaiknya saya rekomendasikan 115200 karena itu adalah bawaan dari ESP32-nya. Biasanya 9600 itu untuk Arduino IDE ya, untuk Arduino Uno. Arduino Uno, Arduino Nano itu di 9600. Bisa, nanti kalau mau 9600 tinggal setting di sini aja nih. Di sininya di setting jadi 9600 ya di codingnya. Lalu di platform ininya di setting jadi 9600 juga. Kayak gitu caranya Kak. Tapi rekomendasi saya 115200 saja karena kita pakai ESP32 nih. Standarnya ESP32 itu di 115200 gitu. Mau di Arduino IDE, mau di VS Code sama standarnya untuk ESP32 itu di 115200. Jadi kita biasakan pakai baud rate bawaan ya. Kecuali kakak masih ngoding masih pakai board Arduino Uno atau Arduino Uno Nano itu biasa memang standarnya di 9600 gitu ya, seperti itu. Oh, oke. Coba saya lihat dulu nih ya punya Mas. Oh ya, ini pakai CP2102 Mas. Oh, bentar ya. Saya coba.
Oke, oke, oke. Ini mungkin bisa ini Mas Diki, izin tanya. Ini yang upload kabel yang mana nih? Yang atas apa yang bawah? Yang masuk ke laptop yang warna putih apa yang warna hitam? Yang nyolok ke laptop yang warna putih berarti oke udah benar ya. Yang bawah ini yang bawah berarti yang hitam nyolok ke mana, Mas? Oke, siap, mantap. Oke, ini kalau udah dipastiin Mas Diki kalau sudah dipastiin untuk ESP32-nya aman ya, kemudian kabelnya aman, kabelnya maksudnya nggak ada masalah gitu ya. Kemungkinan driver ya, saya coba carikan deh drivernya. Itu tuh pakai CP2102 ya. Ini drivernya yang ini kan, ini CP2102 nih harusnya. Coba saya carikan dulu USB driver CP. Mas Diki pakai apa? Pakai Windows 11 apa Windows 10? Windows 11 ya? Oke. Windows 11. Oh, sebentar. Ini ada tutorial videonya juga sih sebetulnya. Bentar tapi ya. Hmm, saya rekomendasikan ini aja ya. Linknya aja nih. Nanti kalau mau lihat tutorial di internet sebetulnya banyak ya. Ini pakainya yang nah ini Windows Driver. Oke, ini saya kirimkan filenya ke chat Zoom ya, sebentar. Nanti silakan diinstal mandiri ya untuk CP2102-nya. Nah, sebentar. Kemungkinan besar ya kalau ESP32-nya aman, USB-nya apa? Apa tuh? Apa saya ngeblank. Kalau misalkan kabelnya aman berarti kemungkinan drivernya. Nah, ini tinggal dibuka aja nanti cara instalasinya ya. Tinggal dibuka aja diekstrak Mas Diki ya. Tinggal diekstrak terus dibuka foldernya. Nah, ini tuh kalau nggak salah, aduh saya lupa deh. Ini tuh kalau nggak salah yang apa yang ini ya. Oh, yang ini. Nah, kemungkinan Mas Diki tuh Windows 11 harusnya pakai 64 bit ya. Berarti install yang ini nih. Tinggal diklik aja yang ini. Terus yes. Nah, terus tinggal next, accept, next, finish. Udah gitu aja Mas cara installnya. Silakan dicoba dulu ya Mas Diki. Nanti hasilnya bisa dikasih tahu di chat Zoom ya. Untuk apakah udah berhasil kebaca atau belum gitu. Oke. Cara menghapus isi program yang sudah lama dalam ESP32 itu di flash ya Kang? Ya di flash saja. Di erase saja. Sebenarnya kalau ada tools yang memang benar-benar buat ngosongin itu juga ada ya. Tapi kalau kalau apa namanya ada tools gitu ya yang kalau kita mau ngosongin sebetulnya ada juga ngosongin sampai benar-benar kosong ya. Tapi sebetulnya kalau kita bikin coding baru itu ditimpah ya. Jadi kita bikin coding baru, void setup dan void loop aja itu sebenarnya udah cukup gitu ya buat mengkosongkan ESP32-nya. Dan oh ya ini juga penting nih. Soalnya sering ada pertanyaan apakah si coding ESP32 ini akan numpuk ketika kita di upload terus enggak ya. Jadi ketika kita ngupload itu adalah eh, coding yang lama itu dihapus diganti coding yang baru ya. Jadi ada sempat beberapa orang yang bertanya ke saya, "Oh, ini saya udah sering beberapa kali diupload, nanti memorinya penuh dong?" Enggak, karena coding lama itu akan otomatis dihapus dulu ya, digantikan sama coding yang baru gitu. Jadi tidak ada istilah codingnya numpuk di ESP32 ya, seperti itu. Upload upload error COM4 permission error access is denied. Ah, itu Mas Ari ya. Mas Ari bisa coba nginstal CH340 tapi versi yang 3,5 ya. Caranya kayak tadi aja. Nih linknya saya kasih di chat Zoom ya. CH340 versi 3,5. Silakan dicoba dulu. Dicoba dulu CH340 versi 3,5 nanti diklik install tapi sebelum diklik install di uninstall dulu. Itu takutnya versi yang baru ya yang diinstal yang sudah terinstall versi yang baru jadi di uninstall dulu kemudian install yang versi 3,5 biasanya aman ya dengan cara ini nanti kabari ya kalau udah aman. Oke Mas Diki ini udah sukses ya udah bisa kedetek siap lanjutkan Mas. Mas Ari silakan ya dicoba dulu
diinstal versi 3,5 tapi nanti dibuka di uninstall dulu ya, diklik uninstall dulu baru klik install biar USB driver yang sebelumnya itu ke uninstall dulu diganti sama yang baru gitu. Oke, ini tadi saya ngapain ya sampai sini? Oh ya, saya ini buka lagi Pio tadi diedit ya. Tadi diedit dicepetin. Kita buka lagi Pio device monitor. Nah, sekarang Hello World-nya jadi cepet ya. Terus juga dilihat di kamera ya. Ini juga blinknya jadi cepet ya. Oke, sudah aman sampai sini. Kita lanjut dulu ya, teman-teman semuanya. Kita lanjut ke bagian. Oh iya, ini juga ada cara nih satu jalan pintas. Kalau mau upload sekaligus monitor, ini bisa ya. Jadi ngupload sekaligus buka serial monitor. Misalkan ya, saya mau edit tulisannya Hello World from ESP32 ya, misalkan. Delaynya saya coba saya pelanin jadi 500. Sekarang tapi saya pengen dia itu eh, ngupload sekaligus buka serial monitor gitu. Nah, ini perintahnya gitu. Ngupload sekaligus buka serial monitor. Tinggal dijalankan aja, paste. Lah, salah salah salah. Nah, ini perintahnya. Saya copy dulu, lalu saya paste Pioran, Pioran spasi T upload spasi T monitor ya. Lalu tinggal enter. Nah, dia nanti akan ngupload sekaligus dia akan buka serial monitor setelah uploadnya beres gitu ya. Jadi lebih memper ini kita ya, mempercepat kerja kita gitu. Tuh, dia langsung buka serial monitor ya. Hello World from ESP3. Hello World from ESP32. Sekarang tadi ESP32-nya juga berkedip udah sesuai delay yang diprogram ya. Oke. Oke, kita clear dulu. Kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut sekarang. Nah, tadi yang nggak ada hardware sempat skip dulu ya. Nggak praktek pas sesi upload dan serial monitor. Nah, sekarang bisa lanjut praktek lagi untuk setup Walkwie. Oke, untuk setup Walkwie itu cuman dua ya. Kita cuman perlu bikin dua file. Yang pertama file walkwie.toml sama yang kedua adalah file diagram.json ya. Walkwie.toml dan diagram.json di root project. Di root project itu maksudnya di utama ya. Kemarin pas praktikum ada yang nyimpen di dalam folder test. Nah, itu salah ya. Jangan nyimpen di dalam folder. Di root utama di sini nih. Nyimpennya bareng dengan platform io.ini gitu ya dengan git ignore di sini. Jadi kita nyimpan di root utama di sini. Ini tinggal klik kanan aja di sini. Kalau kalau bikin file di dalam folder kan klik kanan di foldernya ya. Nah, kalau bikin folder di root utama tinggal klik di sini aja nih di ruang kosong ini. Klik kanan baru new file gitu. Kemudian kasih nama walkwie.toml. Nah, itu yang pertama ya, walkwie.toml. Terus kita copy aja walkwie.toml-nya, kita paste ke sini. Nah, ini tinggal kita save ya. Terus kayaknya saya ada yang lupa juga nih sama saya. Oh enggak, cukup aja gitu aja dulu ya. Gitu aja dulu. Nah, terus berikutnya diagram JSON, bikin file diagram JSON sama ini juga di sini. Klik kanan, new file diagram.json, diagram.json. Oke. Nah, ini punya teman-teman kemungkinan belum muncul kayak gini ya. Kemungkinan belum muncul seperti ini. Ini tuh hasil instalasi ya, ada di berikutnya ya. Jadi kita harus nambahin dulu Walkwie simulatornya. Nah, caranya gimana di VS Code nambahin Walkwie simulator? Tinggal ke sini aja nih. Tinggal ke extension, lalu tinggal cari Walkwie. Ya, ke extension ya. Tinggal dicari Walkwie, lalu tinggal klik install. Gitu. Ini punya saya install dulu ya. Nah, lalu saya install lagi. Nah, tinggal gitu aja. Jadi tinggal ke extension ya. Ini kan ada menu extension di sini. Ada menu extension, ini menu file ya. Lalu ada menu extension. Nah, di menu extension tinggal cari Walkwie, lalu klik install. Walkwie-nya ya. Nah, nanti pas buka diagram JSON akan muncul seperti ini. Oke, di bagian sebelah sini di bawah ya, mungkin punya teman-teman juga muncul kayak gini ya. Nah, ini tinggal diklik-klik aja request lisensi ya. Tinggal klik request lisensi, lalu tinggal klik open. Nah, dia akan muncul ke Walkwie. Nah, makanya tadi saya minta untuk login dulu ke akun ya. Ini untuk request lisensinya. Ini
requestnya hanya untuk 30 hari, tapi nggak usah khawatir, di bulan ke depan itu bisa kita dapatkan lagi lisensinya gitu. Kita bisa perpanjang lagi. Ini kayak punya saya ini udah 1 bulan nih, saya tinggal perpanjang lagi aja. Tinggal klik klik get your license. Nah, tinggal buka Open Visual Studio Code gitu ya. Lalu, nah di sini masuk, ini tinggal klik open. Nah, udah selesai kayak gitu. Nanti jadi tiap bulan masih bisa kita aktivasi gitu ya. Kalau seandainya udah habis. Nah, nanti munculnya seperti ini. Kalau sudah, apa namanya? Kalau sudah ini ya. Nah, teman-teman, ada satu masalah di sini. Masalahnya adalah ketika instalasi Walkwi, gitu ya, ketika sudah install Walkwi di PS Code, kita nggak bisa buka diagram JSON. Jadi kalau kita bukan nggak bisa ya. Jadi kalau kita klik diagram JSON langsung muncul seperti ini, gitu. Masalahnya adalah yang versi community license itu kita nggak bisa ngedit di sini. Kita nggak bisa ngedit di sini. Jadi satu-satunya cara adalah kita ngeditnya di sini. Nih saya udah siapin ya. Saya udah siapin link walkthrough-nya nah di sini. Di slide nomor 16 saya udah siapin link walkthrough-nya di sini. Jadi nanti teman-teman kalau mau pakai PS Code itu ngodingnya bikin rangkaiannya di walkthrough web ya. Di walkthrough web baru menjalankannya di sini gitu. Baru menjalankannya di sini. Nah, ini tinggal buka aja diagram, misalkan ya, misalkan contoh saya mau bikin rangkaian di walkthrough web, misalkan saya nambahin LED lah ya. Saya misalkan nambahin LED tanpa resistor terlebih dahulu ya. Tadi ke D2 ya, sebentar. Ini satu GND, satu ke D2. Nah, udah bikin rangkaian, ini tinggal di copy aja diagram JSON-nya. Di copy diagram JSON-nya. Sebentar ya. Sebentar ada tukang paket. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Mohon maaf barusan ada paket. Oke, ini ada yang error Mas Ari ya. Pesannya pilot to connect to ESP32K. Oke, saya coba cek dulu. Oh ya, masih permission ini ya. Device monitor kebaca nggak di device monitor? Atau kakaknya mau share screen nggak? Kalau mau share screen boleh. Biar saya cek gitu ya. Biar saya cek langsung. Ini tuh biasanya karena apa drivernya sih kemungkinan. Halo Kak, ada respon kah? Mau mau buka serial monitor? Mau share screen? Oke. Kayak sambil nunggu saya lanjut ya, biar waktu kita nggak kebuang. Apa tadi? Oh ya, kita mau masukin ini dulu ya. Mau masukin diagram JSON. Nah, di sini ada solusinya ya. Kita kita bikin rangkaian di Walkwe Web. Lalu di sini tuh, nah karena pas kita klik di sini langsung muncul kayak gini, solusinya adalah supaya kebuka diagram JSON-nya kita tinggal klik kanan aja. Klik kanan, ya di sini tinggal klik kanan ya. Klik kanan, lalu open with, lalu text editor. Nah, ini tinggal paste aja rangkaiannya. Ini kalau kita buka lagi diagram JSON-nya, tuh udah ada ya. Udah ada gambar rangkaiannya seperti ini. Jadi caranya klik kanan, open with,
text editor. Nah, nanti yang dari Walkwie Web tinggal di copy aja, masukkan ke dalam sini ya. Gitu. Tuh nanti sekarang muncul ya rangkaiannya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini tuh sebetulnya bisa langsung dijalankan ya. Jadi kita bisa langsung run karena tadi kan kita udah compile juga. Jadi untuk di Walkwie itu sebetulnya cukup di compile aja pio run, pio.run udah di compile. Di sini juga udah saya setting ya kemana arahnya gitu ya ngambilnya. Jadi ini tinggal di run, ini bisa langsung jalan sesuai dengan program yang kita bikin. Yang penting udah di compile. Nih saya jalankan. Nah, tuh udah langsung jalan dia. Udah berkedip, terus juga serial monitornya muncul. Ya, sampai sini udah berhasil teman-teman. Sampai sini teman-teman udah berhasil siap untuk praktek ya, yang menggunakan Walkwie Simulator. Kayak gitu. Sebentar kan saya cari share dulu. Oh ya, kalau udah dapat kabari ya. Nanti tinggal share screen aja. Oke, itu aja untuk materi sampai ini ya, sampai ini. Nah, sampai setelah ini kita adu LED ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu kah? Izin share screen Kak, silakan saya stop share dulu ya. Oke, Mas, ini share screen-nya bisa semua nggak? Biar saya bisa lihat semua Windows gitu. Kalau ini kan kayaknya hanya PS Code-nya aja, ya. Saya pengen lihat device manager sih. Device manager. Bagaimana cara tahu peruntukan sambungan kabel-kabel penghubung dari ESP32 ke mode lain ya? Nah, itu nanti minggu depan kita belajar ke sana ya. Nanti minggu ke depan kita belajar apa sampai situ. Coba buka device manager, Mas. Device manager. Mm-mm. Jadi minggu depan kita belajar. Jadi minggu ini tuh tahapannya kita siap untuk praktek. Jadi minggu depan nggak boleh tuh ada yang masih bingung sama yang dipraktekin ya. Jadi minggu depan kita belajar sampai sana ya. Basicnya. Nyambung-nyambungnya kemana, pin outnya seperti apa, ESP32 tuh seperti apa. Nah itu kita pelajarin di minggu depan. Jadi minggu sekarang tuh kita fokus. Ah ini kayaknya belum ke port mas, ke bagian port di bawah. Di bawah ke bagian port. Oh pakai silikon ya. Udah sih udah kebaca itu. Apa ya? Kendalanya apa ya? Pakai Arduino IDE. Oh mungkin belum belum install ya. Coba balik lagi ke ini mas ke PS Code. Ke PS Code betul. Coba platform Yo ininya udah di save. Coba di save dulu. Diturunin aja tuh kok ya apa nah kodenya. Porsinya ada banyak ya. Nah ini coba di save dulu. Di save. Terus coba buka terminal lagi. Tadi kayaknya kemungkinan karena terminal terlalu banyak kebuka ya. Coba mas terminalnya dibuka lagi. Ke titik tiga mas. Di titik tiga. Lalu buka terminal. Di sebelah kanan ada titik tiga. Lalu buka terminal. Di atas mas di sebelah menu view. Sebentar Kak, tertutup sama apa zoomnya tadi. Oh oke oke. Sorry sorry. Ada apa? Ada toolbar zoomnya itu. Ah ini. Oke oke Oke. maaf maaf. Nah di situ. Nah itu terminal yang lain di close aja tuh mas. Itu ada banyak terminal tuh. Oh yang Yang ini lain. ya. Hapus aja dulu. Hapus dulu. Nah sisakan satu yang terakhir. Nah sekarang coba upload. Ini Kak ya. Oke. Ya betul. Kemungkinan ya dia kebaca di kebaca di tempat lain kemungkinan. Oke ini lagi compile ya. Lagi compile. Yang lain gimana aman? Ini sambil nunggu ya teman-teman yang lain. Sudah amankah upload Okwi?
Kak, di ESP32 coba tekan boot, tekan tombol boot. Ah, ini berarti harus tekan tombol boot. Diulang lagi aja, Oh, diulang lagi. Lalu pas diulang kok, lagi. diulang lagi. Boot. Di, Oh ya, ada kelihatan tombol kecil ini Kak ya. betul, tombol kecil ada tulisan boot. Nah, itu nanti pas Iya. ditekan lama, pas connecting ya. Coba di pioran lagi aja. Saya coba tekan lama dulu Kak ya. Enggak, di compile dulu, di compile dulu. Di upload lagi. Ini, Nah, gini Kak. ah, Terus tekan lama gitu. jangan, enter, tunggu dulu. Ini masih Tunggu. belum. Nanti pas connecting muncul titik-titik, lalu tekan boot lama. Tahan aja. Oke. Oh ini ya. Nah, sekarang, coba tahan lama bootnya, tombol bootnya. Oh, masih sama ya? Iya masih sama Kak. Coba sekali lagi Hmm, ya Pak Kak. boleh, boleh, boleh. Pas connecting langsung tekan ya Kak. Iya, pas connecting tekan tekan boot agak lama. Nah, coba. Oh, enggak ya, Hmm, masih tetap ya. iya. Apa ya? Nggak apa-apa Kak. Nanti saya coba apa? eh, itu sendiri nggak apa-apa. Takutnya Oke, nanti yang oke. lain ini Oke, siap. terhambat. Terima Oke, kasih oke. Kak. Siap, sama-sama. Paling gini. Kakak ada solder di rumah? Ada Kak. Solder ada. Oke, oke. Boleh. Screen-nya bisa di-share, di close dulu, saya share. Ini ESP32 memang ada beberapa yang kendalanya seperti ini ya, nggak apa-apa. Nih, solusinya adalah gini. Terkadang selesai dengan install boot ya. Dengan tekan boot itu terkadang selesai. Nah, ada solusinya. Bentar, N capacitor. Nah, solusinya bisa pakai ini nih. Untuk mengatasin ESP32 timeout. Ya, yang kayak tadi ya, pas connecting gagal gitu. Kemungkinan, tapi nanti perlu dicek dulu. Kita harus nambahin kapasitor seperti ini. Nah, gini. Jadi Oh Kak, sebenarnya, saya lupa Kak. Ini apa? Mungkin ini apa SP32 ini kemarin pernah saya coba-coba untuk apa? Proyek Hah? alat kesehatan gitu. Saya coba-coba Oh, aja oke. gitu. Apa mungkin Mungkin karena ada isinya Kak ya? nggak ada isinya sih nggak masalah sih sebetulnya. Oh nggak masalah Kak ya? Ya terima kasih Harusnya Kak. aman. Ada isinya aman sih, harusnya bisa diini ulang. Tapi takutnya itu karena enable ya. Karena connect itu kan masalah ketika ngupload bisa jadi bagian ini sih. Tapi biasanya kalau cuman masalah ini tuh tekan boot dia bisa sih, tekan boot nih yang ini tahan itu dia biasanya langsung berhasil gitu. Nah, supaya biar otomatis nggak perlu tekan boot lagi, kita tambahin kapasitor di sini. Ini kapasitornya Elco ya, yang 10 UF. Ukurannya yang 10 mikrofarad. Nah, tinggal yang polaritas plusnya tinggal pasang ke N, polaritas minusnya tinggal dipasang ke ground. Ini biasanya udah bisa otomatis ngupload sih, gitu. Kalau misalnya ESP32-nya masih normal ya, maksudnya. Tapi terkadang juga ada gagal upload karena ESP32-nya udah bermasalah gitu. Ada juga yang seperti itu. Atau juga bisa karena kabelnya. Ada banyak hal sih. Gitu. Kalau bisa memang ada cadangan ESP32 ya buat sebagai pembanding gitu. Oke, gitu aja mungkin ya, Kak. Iya Kalau siap Kak. kalau Terima kasih Kak. ya, kalau kasus kayak gini, saya pernah pakai mode deep sleep ngaruh nggak ya? Nggak sih. Mode deep sleep tuh lebih ke pemrograman. Seharusnya nggak ada ngaruh ke upload ya. Gitu. Oke. Oke, teman-teman ini terakhir yang harus dicoba ya. Kita nambahin library di Arduino ESP. Ini karena nanti akan jadi core yang kita pakai ya di atas ESP Dev dan juga di atas Arduino. Nah, ini cara cara perintah untuk misalnya bisa pakai ini. Ini saya lupa nambahin untuk ini ya. Buat perintah alternatif pakai pakai ini nih sebentar. Alternatif untuk yang gagal pakai Pio. Nah, ini. Nah, ini alternatifnya. Terus lah, contoh codingnya malah ini munculnya. Contoh coding nggak usah ya. Nanti kita lihat di library aja. Nah, ini ada dokumentasinya. Nah, udah.
Oke, ini saya ada dokumentasinya. Mungkin sementara kita nginstal dulu aja ya library-nya nih, tinggal di copy. Library Adulet ISP-nya ya. Kita copy, lalu kita paste ini saya hapus dulu terminalnya. Simulatornya saya close dulu ya. Nah, ke terminal lagi, ke sini. Kita install ya. Pio PKG install library Ardulet ISP versi 0.11 ya. Nah, kita install perintahnya yang itu. Kalau berhasil nanti muncul di sini ya. Di plapomio.ini muncul tuh libdeps Ardulet ISP ya. Dia udah kedaftar library-nya. Nah, sekarang kalau mau lihat dokumentasi ada di sini ya. Ini saya udah sediakan link dokumentasinya. Ada beberapa contoh coding Arduino ISP yang nantinya tentu akan kita gunakan ya. Akan kita gunakan untuk pemrograman. Nah, untuk sementara eh, ini sebenarnya saya udah rilis versi 1 tapi kemungkinan belum terdaftar. Jadi untuk sementara teman-teman masih menggunakan versi beta ya. Ini versi 0.11. Nah, jadi versi 0.1 ini masih harus ada Arduino.h-nya ya. Kayak contoh misalkan, nih ini contoh coding ya, saya copy aja. Ini contoh coding Blink example. Biar ada perbandingan, Blink example yang ada pada Arduino tuh seperti ini kan. Ini seperti ini ya codingnya. Nah, untuk pakai Ardu LED itu nanti perintahnya kayak gini. Nah, perintahnya seperti ini. Nah, ini contoh coding. Ada beberapa struktur yang berbeda ya dari Arduino yang nanti kita akan pelajarin sama-sama ya di minggu depan. Termasuk kayak tadi connect-connect kemananya itu juga akan kita pelajari. Ini kayaknya di atas ya. Nah, gini dulu aja. Oke, yang beda sebetulnya kalau di Arduino itu kan punya point setup sama point loop ya. Nah, kalau di Ardu LED itu kita pakainya point main untuk ESP32 ya. Kita gunakan point main. Untuk point loopnya itu kita gunakan forever. Nah, forever ini ada di dalam point main ya, kita nyimpen ya. Jadi kita tidak nyimpan di dalam point loop lagi, tapi untuk forever ini setara dengan point loop yang ada pada Arduino gitu. Nah, di sini kita bikin objek karena si Arduino ini berorientasi objek. Jadi ini tuh sama setara dengan kalau di Arduino tuh pin mode 2 output ya. Nah, ini setara dengan ini. Karena di Arduino kan orientasinya nggak objek ya. Nah, kalau di sini orientasinya objek, jadi teman-teman bikin objek ya dengan digital. Perintahnya digital, D-nya gede. Nah, nama lainnya ini bebas sebetulnya. Pin 2 sebagai out gitu ya. Pin 2 sebagai out. Lalu untuk nyalain sebetulnya tinggal perintahnya LED on ya. LED on. Nah, LED on ini setara dengan kalau di Arduino digital right, LED high ya, setara dengan ini. Gitu. Nah, tapi kita juga punya namanya LED toggle. Nah, LED toggle ini adalah dia perintahnya akan berubah-ubah terus ya. Jadi sekali dijalankan akan nyala, dijalankan akan mati, nyala, mati, nyala, mati. Jadi kalau sebenarnya kita bisa aja codingnya kayak gini. LED on. Nah, white ini setara dengan delay kalau di Arduino. Terus LED off, nah bisa aja kayak gini. Ya, ini bisa seperti ini gitu ya. Untuk contoh Blink, contoh coding Blink di Arduino LED. Ini kita coba jalankan dulu ya, takutnya ada error. Coba kita pioran dulu aja lah. Kita pioran dulu. Coba saya kecilin deh. Coba kita pioran. Ini sebagai gambaran aja ya. Nanti kan minggu depan kita bahas lebih lengkap. Kita coba pioran. Oke, sebentar. Nah, udah ya. Nah, teman-teman perhatikan dia compile-nya lebih cepat ya dibandingkan dengan Arduino. Karena memang codingnya juga lebih cepat ya. Oke, sebentar. Ini kalau dibuka langsung sama aja sih. Kalau dibuka hasilnya ya sama LED berkedip ya. Hasilnya sama LED berkedip. Gitu. Terus bentar. Nah, tapi di Arduino itu kita punya LED toggle ya. Jadi kalau mau bikin blink, kita bisa gunakan LED toggle. LED toggle. Nah, ini LED toggle tuh sama dengan kalau LED on tuh kan nyala ya. Kalau LED toggle tuh dia nyala mati gitu. Nyala mati. Kalau di Arduino tuh berarti setara dengan apa ya?
dengan digital write apa apa lupa ya apa ya adalah codingnya agak panjang sebetulnya. Nah kalau kalau di Arduino di Arduino Lite itu Lite toggle aja. Ini sama. Ini kalau kita jalankan Pioran ya kita Pioran. Hmm, cuma 7 detik ya. Nah ini sama aja hasilnya. Ini saya jalankan ulang ya. Hasilnya sama. Gitu. Itu sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran ini pemrograman yang nanti akan kita pakai selama pelatihan ini, gitu ya. Kita akan gunakan library Ardulat ESP. Itu sebetulnya setara dengan Arduino.h ya, karena nanti kita udah nggak pakai lagi fungsi-fungsi yang ada di Arduino gitu ya. Kita akan menjalankan fungsi yang ada di Ardulat nantinya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh button gitu ya. Ada contoh eh, apa namanya? Analog grid ya. Nah, ini udah ada buat nge-smoothnya nih di Adroid tuh. Terus ada core-nya ini. Nanti kita pelajarin lah ya ini ya. Ada analog DC juga, ada PWM, ada button, ada LED, ada timer, ada UART. Nanti ada juga untuk MQTT, HTTP dan WiFi ya. Nah, bahkan di sini kita udah nyediain multitasking ya, pakai RTOS gitu. Jadi nanti kemungkinan kita udah nggak pakai loop lagi ya. Karena kalau ESP32 standarnya kita pakai RTOS gitu ya biar biar enak lah. Ini ada beberapa contoh-contoh. Oh ya, di example tuh udah ada ya kalau mau nyoba. Di example itu ada 33 example. Mulai dari basic apa aja di sini ada ya. Terus sensor juga ada gitu. Jadi kalau mau lihat example ada ya komunikasi, word segala macam ada di sini. Yang terakhir kalau nggak salah udah ada Modbus ya, cuman belum kebaca aja minggu depan harusnya udah bisa ya. Nanti tinggal diupdate aja. Ada tas juga tuh di sini. Oke. Gitu aja mungkin teman-teman untuk minggu sekarang. Minggu depan kita akan bahas lebih detail ya mengenai apa namanya. Jadi minggu sekarang tuh cuman persiapan aja sih, cuman nyiapin bahan-bahannya aja ya buat setup segala macam. Kak mau tanya di rumah ada 8266, 12C apakah sama aja? Beda ya. Jadi yang kita pakai memang harus ESP32 termasuk juga karena Ardulet ESP ini baru support untuk ESP32 saja gitu. Jadi yang ESP8266 mohon maaf untuk pelatihan ini belum bisa digunakan. Data diagram JSON di copy di mana, Kak? Ah, diagram JSON tadi di sini ya ngopinya ya. Nah, di sini. Pakai coding yang dari sini aja. Jadi nanti teman-teman karena gratis kan ya. Jadi kita apa namanya? Sebentar. Kita ngoding bikin rangkaiannya di sini gitu ya di Walkwi. Terus baru kita paste nih diagram JSON-nya gitu. Ini coba saya edit dulu dah. Nah, kalau mau ngedit diagram JSON ini gampang ya. Ini kan kalau kita buka langsung muncul gini nih. Kalau mau ngedit tinggal klik kanan, open with text editor. Nah, ini tinggal di copy aja, tinggal dimasukin ke sini nanti. Ini saya copy dulu ke sini. Nah, hasil rangkaian di sini misalkan kita mau nambahin apa gitu ya di sini. Nanti ini tinggal di copy, dipaste ke sini ke diagram JSON. Kayak gitu. Oh, tadi ada pertanyaan ya, kalau saya pakai pakai yang di web bisa nggak? Nah, bisa. Tapi kalau pakai yang di web eh, dicoba gini dulu berarti ya library manajernya ditambahin Ardulet ESP, nah tambahin dulu ya, terus codingnya yang tadi ya, nah gini aja. Nah terkadang ini tuh lama ya, terkadang lama bahkan terkadang gagal gitu ya, kadang berhasil sih, kadang gagal gitu ya. Nah kalau gagal, nah ini berhasil nih. Nih kalau pakai Walkmi tanpa VS Code bisa langsung ngoding di sini bisa langsung juga gitu, bisa juga. Tinggal tambahin library aja Arduino ESP sama codingnya gitu ya di sini. Kemudian jalankan. Tapi terkadang ada masanya teman-teman kalau codingnya udah lama, compile-nya gagal. Nah, cara compile-nya biar nggak gagal gimana? Nah, kita tetap melakukan kompilasi di sini ya. Kita tetap melakukan kompilasi di sini di VS Code atau juga mungkin di Arduino IDE. Tapi kan konteksnya kita VS Code ya. Nah, itu file bin-nya tinggal dimasukin aja nih. File bin yang ada di build di ESP32 dev. Nah, di sini tinggal dimasukin aja.
Nah, itu caranya di sini tinggal klik kanan ya. Di pemrograman sininya tinggal klik kanan, lalu tinggal pilih comment palette ya. Pilih comment palette, lalu cari upload. Cari upload, lalu klik, lalu cari tuh tadi codingnya ada di mana ya. Saya tadi ada di videos, lalu folder belajar IoT, lalu di folder .po ya, lalu build, lalu ESP32 dev, nah lalu ada firmware.bin. Ini tinggal di open aja. Nah, langsung bisa. Itu caranya. Ya, jadi kadang di Woku itu suka masalah gitu ya. Terkadang nggak jalan gitu ya. Jadi caranya kita compile di sini gitu ya. Jalankan .bin-nya di PS di sini gitu ya. Bisa dengan cara seperti itu. Maaf Kak, install library-nya tolong dipaste di chat. Eh, install library-nya ada di sini ya. Ada di slide. Nah, ada di slide ini. Ini saya kirimkan aja deh. Silakan. Oh, file PPT sebetulnya udah saya share dari tadi. Mungkin baru masuk ya, nggak apa-apa. Nih saya share ulang. Saya share ulang PPT-nya. Ya, betul. Kalau di Walkly semakin sering compile, semakin lama waktunya. Makanya lebih baik compile di VS Code saja. Coding yang terakhir di set di chat, Kak. Boleh. Mana tadi coding yang terakhir? Ini ya. Nih, silakan. Nanti kita minggu depan kita belajar ke codingnya ya. Eh, apa lagi nih? Ada lagi pertanyaan? Tadi kayaknya ada yang ngasih screenshot ya. Berhasil Kak saya ganti ESP32 lain. Siap, mantap Mas. Mas Ari. Oke, teman-teman sebelum diskusi ya. Mungkin habis ini kalau mau diskusi boleh. Izin teman-teman semuanya, saya mau mempromosikan sebuah event yang akan dilaksanakan tanggal 17 Mei. Teman-teman nanti bisa buka pendaftarannya di ini saya kirimkan ke chat ya. Nama-nama eventnya adalah Rokatsu ya, Seminar Nasional Rokatsu. Ini saya kirimkan di chat ya. Seminar Nasional Rokatsu. Izin promosi ya, mohon maaf ya. Aduh, nggak kebaca lagi. Sebentar, saya ulangi. Mungkin sebagian dari teman-teman udah ada yang daftar ya. Oh, sebentar. Nah, ini ya. Nanti kalau mau daftar di browser tinggal buka aja apisa.id/rokatsu ya. Nah, ini ya. https apisa.id/rokatsu. Saat ini untuk yang online udah 61 ya kalau nggak salah yang daftar tuh. Ini saya coba tampilin. Izin ya, promosiin. Ini pentahunan kita soalnya. Setahun sekali. Nah, kegiatannya ini tuh sebetulnya di Sumedang, teman-teman. Tapi bagi yang mau ikut secara online itu bisa ya, karena ini kegiatannya hybrid. Dia bisa offline, bisa datang langsung, atau teman-teman juga bisa datang online gitu ya. Bisa datang online juga, nanti nggak masalah. Nah, jadi eventnya ini lebih ke seminar ya, seminar nasional. Jadi kita ada event, ada hybrid lah ya. Nah, nanti yang dibahas tuh ada 5 topik ya. Ada 5 topik yang kita bahas itu seputar coding, seputar cyber security, seputar IoT, seputar robotik, dan seputar AI. Itu nanti dalam satu panggung ya. Nah, nanti itu sesinya itu 5 sesi penuh ya. 5 sesi penuh tentang coding, cyber security, tentang IoT, tentang robotika, tentang AI. Nanti narasumbernya ada 5, teman-teman. Salah satunya saya ya. Terus juga nanti ada live demo robot sumo, robot angklung dan industrial IoT. Nah, di sini mungkin bagi teman-teman yang butuh sertifikat gitu ya, nanti selain ada ilmu, kita juga ngasih sertifikat. Nah, sertifikatnya ini ada 5 ya. Jadi kan nanti tuh ada bahasan 5 topik tuh. Nah, teman-teman dapat sertifikat per topik plus satu sertifikat utama. Jadi dapat 6 sertifikat. Barangkali ada yang suka yang koleksi sertifikat kan, misalkan untuk kebutuhan guru atau untuk kebutuhan mahasiswa.
Nah ini boleh silahkan gitu ya. Jadi, nah nanti juga ada door prize rencananya. Ini sebetulnya yang nyelenggarin tahu ngoding ya. Tahu ngoding kerjasama dengan kelas robot gitu. Ya ini narasumbernya. Nah ini tadi ada Pak Febri juga dari Adromeka. Ada Kang Hadi ini dari tahu ngodingnya. Ada dosen dari FTI, ya Pak Febri dari ISTN. Nanti ada Kang Firman, ada saya ya. Jadi nanti teman-teman ada 5 pemateri gitu ya pembahasannya. Nah, ini nanti yang kurang lebih yang akan dipelajari nih di sini, gitu ya. Ini ada judul-judulnya, topik coding ini yang nanti akan dipelajarin, khususnya tentang AI ya. Sekarang kan udah zaman AI gitu ya, udah ngoding udah semudah itu. Nah, nanti pokoknya pertanyaan-pertanyaan tentang coding pakai AI itu nanti akan dibahas di sini gitu ya. Terus yang kedua adalah tentang cyber security ya, apalagi sekarang ada AI. Nah, cyber security makin canggih kan harusnya ya. Nah, nanti juga akan dibahas. Lalu Pak Febri akan bahas IoT gitu ya. Nanti ada live demo juga industrial RS485 Modbus ESP32 Blink ke industrial IoT. Nanti Kang Firman itu akan bahas ke robotika dan 3D printing ya. Jadi nanti dari ide ke konsep sampai ke robot yang bisa gerak gitu ya. Nanti juga ada live demo robot sumo ya, robot sumo yang kita desain pakai 3D printing nanti ada showcase juga. Dan terakhir itu nanti saya coba bahas penerapan AI yang jarang dibahas gitu ya. Biasanya AI itu kalau kalau ngebahas yang itu aja biasanya kalau teman-teman apa ya kalau nggak computer vision, ChatGPT gitu ya, cara bikin video dan lain sebagainya. Nanti kita coba bahas yang agak di bawah-bawahnya gitu ya. Kebanyakan orang ngebahas AI itu di puncaknya ya, di puncak gunung esnya aja gitu. Tapi bagian bawahnya itu jarang dibahas. Sama nanti juga kita ada live demo robot angklung ya, sama ada robot pakai Raspberry seperti itu. Nah ini kalau mau datang langsung boleh ya. Seandainya deket ke Sumedang dari Bandung misalkan, dari pokoknya yang dekat ke Sumedang, datang aja langsung gitu ya. Itu nanti acaranya di gedung pemerintahan IPP ya, di IPP Sumedang. Nanti buat yang datang langsung itu dapat makan siang, teman-teman. Jadi yang buat datang langsung itu dapat makan siang, plus dapat merchandise. Ya. Merchandise mungkin nanti kayak gantungan kunci, stiker kayak gitu lah. Nah, tapi kalau mau ikut ikut yang online-nya juga bisa gitu ya. Nanti dapat materi dan sertifikat, dapat Zoom dan segala macam. Recording juga dapat. Nah, biayanya segini ya. Jadi biayanya segini, 60.000 tapi ini tuh untuk semuanya. Artinya 60.000 tuh bukan untuk satu pemateri tapi 60.000 tuh untuk apa namanya? Untuk 5 materinya, untuk 5 sesi, 5 narasumber gitu ya. Terus oh ya ini sebetulnya tiketnya harganya sama aja, tapi kalau misalkan nanti yang early bird ini udah habis, nanti bisa beli yang ini aja gitu maksudnya. Yang soalnya yang 55.000 itu udah habis, kemarin udah kita alhamdulillah udah habis ya tiketnya. Sekarang kita buka lagi di early bird 2 dan di presale 1. Ini kalau habis dua-duanya lagi, nanti kita buka lagi di presale 2 ya dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang mau datang ke gedungnya silahkan, saya tunggu. Nanti kita bisa ketemu gitu ya. Nah, di sini untuk yang offline-nya lebih murah ya, karena kita targetnya banyak nih yang offline gitu ya. Targetnya kita banyakin yang offline, eh kita harganya lebih murah gitu ya. Dengan harga lebih murah, teman-teman dapat makan siang juga sebetulnya. Makan siang sama apa tadi? Sama merchandise gitu ya. Nah, kalau mau offline itu kalau mau apa daftar langsung, daftar banyak kan tuh bisa lebih murah. Kayak misalkan daftar daftar bertiga cuman plus satu, daftar berlima lebih murah, daftar 10 itu lebih murah lagi gitu. Nah, paling kalau seandainya teman-teman dari kampus, dari sekolah, kemudian pengen bawa rombongan gitu ya, misalkan 10 orang atau berapapun lah ya, tapi rombongan gitu ya, nggak cuman sendiri, guru sama siswa misalkan, atau kalau kampus dosen sama mahasiswanya, itu nanti bisa di WA aja ya, klik di WA ke sini atau bisa chat pribadi ke saya. Nanti saya kasih harga khusus gitu ya, yang lebih murah dari harga ini buat yang datang langsung ya, seperti itu. Nah, udah sih, ini yang nyelenggarain tahu ngoding. Ini ada sponsornya. Kalau barangkali di sini ada yang dari PT mau jadi sponsor boleh, mau jadi media partner juga boleh. Ya itu aja promosinya teman-teman semua. Silakan kalau mau daftar. Izin lab duluan Mas Ajang, boleh silakan. Udah sih materinya sudah. Ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah? Atau ada yang masih error kah? Tanggal berapa Kang seminarnya? Seminar tanggal 17 ya, tanggal 17 Mei. Aku masih stuck di setelah install Walkui. Apa stucknya nih?
seandainya mau share screen boleh ya. Biar saya ini. Kang, nanti recordingnya di-share kapan? Saya banyak tertinggal terjadi karena sambal kerja. Nanti saya cek dulu ya, karena saya masih ada beberapa yang perlu saya upload. Eh Kalau bisa hari ini ya hari ini gitu ya. Masih ada beberapa workshop yang sebelumnya belum saya upload juga. Gitu. Tapi secepatnya lah, secepatnya saya upload. Nanti standby di grup aja, nanti saya informasikan ke grup. Ya Mas Rizky, silakan seandainya mau share screen, boleh. Kalau mau ya, tapi kalau mau apa nonton dari rekaman juga boleh. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Pokoknya di seminggu ini ya, sebelum sampai kita minggu depan itu berarti kita tanggal 10 ya. Nanti kita lihat dulu ya. Tanggal 10 tuh soalnya ada kegiatan puncak Arduton. Nanti saya cek lagi ya. Kemungkinan nanti di mungkin tanggal 11 lah atau tanggal berapa gitu. Tanggal 10 tuh itu ada Arduton. Kegiatannya saya lupa siang apa malam ya. Kalau siang ya berarti kita nggak bisa tuh. Nanti saya informasikan ke grup ya. Kemungkinan kita eh bisa ke tanggal 11 sih, tanggal 11 tapi malam berarti nanti. Khusus untuk minggu depan aja ya. Soalnya minggu depan tuh ada kegiatan Arduton, kegiatan puncak Arduton, nanti teman-teman bisa ikutin juga ya. Tanggal 10 itu gratis, tanggal 10 eh, kegiatan puncak Ardutonnya. Tanggal 9-nya itu nanti ada presentasi yang kemarin ikut lomba Arduton di Adomeka. Gitu. Iya. Boleh tanya, Kak? Iya, halo, silakan. Kak mau tanya kalau kita cara ngecek SP32 itu masih bagus atau rusak itu berarti pakai cara tadi ya atau ada cara lain yang lebih cepat gitu Kak? Eh Mungkin saya bisa ngasih cara yang simple aja ya. Dibandingkan sih, memang dibandingkan. Karena biasanya dia masalahnya kan dari USB apa tuh? Dari IC-nya ya, IC TTL-nya. Jadi kalau nggak bisa ngupload itu ya kita bandingin sama yang lain gitu. Kemungkinan besar kalau misalkan dari ESP32 yang satu aman nih, ternyata ESP32 yang satu error ya berarti yang ESP321 yang rusak gitu. Biasanya seperti itu sih cara cara yang umum ya. Atau teman-teman punya punya cara lain nggak selain yang seperti itu? Kalau saya kayak gitu sih umumnya. Jadi kita punya hardware lain lah, nggak usah ESP32 misalkan Arduino ya. Kalau pakai Arduino bisa ngupload, pakai ESP32 ternyata nggak bisa nih. Kalau library udah aman, kabel USB juga udah aman, ya berarti kemungkinan besar ESP32-nya yang bermasalah sih. Seperti itu Kak, kalau dari saya caranya. Untuk ngecek eh, apa namanya ESP32-nya masih bagus atau enggak ya. Seperti itu. Saya soalnya juga udah sering banget nih. Ada berapa banyak itu ESP32 yang bermasalah punya saya di sini. Entah karena pabrikannya, cuman saat ini tuh saya udah jarang menggunakan yang CP2102 ya. Tapi mungkin saya bisa aja salah ya. Maksudnya saya bisa salah tuh bisa jadi yang terjadi di saya nggak terjadi di tempat lain gitu ya. Karena kan pokoknya saya tuh udah jarang beli ESP32 yang CP2160 ya. Yang ini nih, yang yang kayak gini saya udah sering. Ini yang ininya mikro biasanya ya. Pabrikannya biasanya ini mikro. Biasanya ininya bentuknya kayak gini nih, CP2102. Karena sering rusak gitu. Tapi saya bisa aja salah sih. Nah, yang kayak gini. Nih keliat bentuknya kotak ya. Ini IC drivernya nih. IC drivernya kotak ini CP2102. Ininya biasanya mikro ya. Rata-rata mikro. Nah, saya sekarang udah sering beli yang tipe C. Tipe C itu rata-rata pakai C340 ya. Itu aman gitu. Sejauh ini ya. Nah, tipe C yang ini. Nah, ini. Nah, USB-nya drivernya ini pakai CH340. Tuh, ini drivernya yang ini, yang bentuknya persegi panjang ya. Ini CH340 ini. Nah, yang ini nih. Ini CH340 biasanya tipe C. Ini aman sejauh ini. Tapi saya bisa salah ya. Siapa tahu pengalaman orang beda gitu. Ini cuma pengalaman saya aja. Yang ini aman itu. Saya beli berapa banyak ini aman. Nah, ketika saya beli yang ini nih, yang yang ini nih, yang ininya mikro ya. Biasanya pabrikannya mungkin beda-beda ya. Tapi pabrikannya biasanya mikro.
Nah, ininya tuh yang kotak nih, ini CP2102 nih. Ini entah kenapa saya beli berapa banyak itu ada 3 4 itu error semuanya. Gampang rusak bahkan ada yang IC-nya panas dia. Entah kenapa, mungkin saya lagi nggak beruntung aja mungkin. Tapi akhirnya saya kapok gitu ya. Udah saya udah jarang lagi beli yang seperti ini. Saya belinya yang tadi tipe C yang IC-nya CH240 gitu. Eh IC-nya CH340 ya. Nah, yang ini yang saya beli sekarang. Tapi mungkin sekali lagi teman-teman ini bisa aja cuman pengalaman saya aja. Orang lain mungkin tidak mengalami hal yang serupa gitu. Takutnya gitu ya. Seperti itu. Oh, kalau buat project Smartphone ESP mana yang cocok untuk 24 jam? Sebetulnya yang cocok untuk 24 jam ya yang kita bikin sendiri ya. Yang custom atau yang industrial gitu. Yang cocok ya. Tapi tergantung nanti projectnya mau disimpan di mana ya. Kalau proyeknya nanti industrial, lingkungan industrial ya harus beli yang industrial. Kalau lebih bagus kalau kita custom sendiri ya. Industrial ESP32. Nah, yang contoh-contoh yang kayak gini-gini lah. Kalau untuk di industri ya. Jadi bisa gunakan ESP32. Ngodingnya sama kok. Cara ngodingnya sama. Tapi ini secara komponen dia udah industrial gitu. Udah layak pakai gitu ya. Nah, ini yang kayak gini-gini. Terus yang tadi emang nggak bisa dipakai industrial. Yang tadi ya, yang dev kit, yang contoh yang kayak gini. Belum layak gitu ya. Kalau kita dikasih PCB lagi mungkin bisa lah ya. Tapi kalau cuman gini doang, belum layak untuk industrial. Tapi tergantung proyeknya juga. Kalau kalau soal 24 jam kan ini kan yang ditanyakan adalah 24 jam ya. Tergantung proyeknya juga. Ada proyek-proyek yang ringan yang pakai seperti ini itu boleh contoh kayak ESP32 controller JWS ya. Nah, JWS kan ringan ya. Nah, ada yang kayak gini nih. Ini saya malah promosiin punya orang ya, nggak apa-apa ya. Nah, contoh yang kayak gini. Ini kan proyeknya ringan nih, dipasang di masjid ya, bukan dipasang di pabrik gitu. Atau bukan di lingkungan yang susah lah. Ini bisa, teman-teman. Dipasang 24 jam pakai ESP32 yang kayak gini ini oke gitu. Karena kita untuk kebutuhan proyek yang istilahnya apa ya? Eh, nggak berisiko tinggi lah istilahnya gitu. Ya, tapi kalau di pabrik itu enggak, itu berisiko tinggi ya. Kalau ada kerusakan, kerugian, bahkan teman-teman juga mungkin bakal dipenjara itu. Kalau seandainya kita ngasal bikin hardware-nya. Makanya kadang saya lebih enak kalau untuk industri udah PLC aja PLC gitu, yang paling enak gitu. Ya kecuali mungkin di industrialnya yang contoh saya ada proyek di industrial itu untuk cuman ini ya, mesinnya sudah ada dan dia mesinnya itu pakai PLC ya. Nah, ada kebutuhan untuk ngitung apa ya ngitung ini ngitung jumlah produksi sama untuk ngitung ada juga untuk baca suhu gitu ya. Nah itu simple itu masih bisa pakai ESP selama pabriknya mau ya. Saya ada proyek kebetulan nih lagi mau dikerjain proyeknya itu untuk produksi rokok. Jadi untuk produksi rokok di mesinnya itu mesin produksi rokok ya. Jadi ini bukan sepabrik gede itulah masih standar. Nah, contoh kayak gini nih. Jadi kita cuman cuman untuk ngetes ini jadi cuman dua hal yang saya kerjakan tuh. Ngecek apakah si mesinnya ini berapa lama nyala. Jadi dia pengen tahu berapa lama sih nyala mesinnya. Jadi ngitung dari mesin nyala sampai mesin off. Nah, itu berapa lama gitu. Sama juga ngecek jumlah produksinya. Udah itu aja. Itu simpel gitu. Tapi untuk bagian controllernya itu tetap pakai PLC. Tetap pakai PLC gitu ya. Jadi tidak tidak pakai ESP32 mungkin bisa aja cuman ya harus dibungkus sebaik mungkin dan harus diuji ya. Untuk controller itu terlalu berani lah ya istilahnya. Masalahnya ini kalau kalau udah jadi controller, apalagi kalau udah di pabrik yang gede gitu ya, itu bisa ngelukain orang, bisa membahayakan orang gitu ya, dan juga bisa merugikan perusahaan gitu. Tapi kalau pertanyaannya hanya apa ESP32 mana yang cocok untuk 24 jam? Yang tadi juga cocok gitu. Tapi untuk proyek-proyek yang apa dulu nih kalau cuman untuk monitoring hidroponik mungkin masih oke lah ya masih bisa dia gitu tapi kecuali kalau hidroponik udah gede nih nah itu harus dipertimbangkan pakai hardware yang bagus ya kalau hidroponiknya udah hidroponik yang luas lahannya gitu ya udah di ada greenhouse segala macem ya itu kalau gagal nanti bisa rugi ya kasihan nanti si petaninya gitu tapi kalau untuk contoh kayak tadi kan JWS ya
ESP32 JWS untuk bikin project jadwal sholat atau untuk bikin di rumah misal bikin di sekolah bel sekolah udah pakai ini aja atau bikin skor apa tuh skor untuk di ada juga teman saya tuh ngerjain proyek untuk di biliar itu pakai ESP32 bisa gitu ya. Jadi untuk kalau untuk proyek-proyek yang sederhana aman kok dia. Cuman kalau untuk industrialnya pabrik ya eh, dipikirkan lagi lah. Kalau kalau mau PLC PLC aja gitu. Seperti itu. Untuk kontrol gedung Mas 24 jam. Nah, kontrol gedung harus banyak yang diperhatikan tuh kontrol gedung tuh. Karena kalau kontrol gedung berarti kan itu lumayan ya karena nanti juga ada kontaktor segala macam. Ada kontaktor dan segala macamnya. Jadi memang harus harus yang industrial aja sekalian gitu. Untuk monitoring nyala hidupnya AC ya ESP32 oke lah. Pokoknya tetap hardware-nya sebisa mungkin dibikin bagus ya. Sesuai dengan kondisi lingkungan di sana. Dan juga harus merhatiin teman-teman bikin proyek itu risikonya ya. Kalau seandainya ini gagal gitu risikonya apa tuh. Itu juga harus diperhitungkan. Kayak misalkan di gedung nih risikonya gagal. Nanti orang-orang kepanasan misalnya itu harus harus banyak tuh bikin risetnya harus pengujiannya harus berbulan-bulan bahkan mungkin per minggu-minggu gitu. Atau kalau enggak ya pakai yang industrial aja yang udah jadi gitu ya. Pakai proyek ESP32 yang industrial kayak gitu. Mungkin ada beberapa case yang bisa saya tunjukkan nih saya. Saya pernah bikin proyek untuk monitoring banjir ya. Nah, itu saya pakai ESP32 yang udah jadi. Saya minta ke teman saya Mas Jimmy ya. Kenalan lah bukan temen. Itu ESP32 yang udah ada eh, modul GSM-nya. ESP32 yang udah ada SIM 7600-nya. Gak tau dia dia kayak masih jual. Nah, yang kayak gini lah. Contohnya yang nah ini kayak nah ini. Saya pakai yang kayak gini. ESP32 ini Mas Jimmy jual jual dia ya. ESP32 IoT less ya, mungkin teman-teman ada yang kenal. Jadi kita minta ke orang yang udah atau enggak kita produksi sendiri gitu. Kadang kita juga bikin ya. Kita bikin PCB juga di sini. Saya punya tim istilahnya saya ada orang yang bisa lah untuk ngerjain ini gitu ya. Tapi kadang kalau butuh cepet saya minta ke orang juga gitu ya. Yang mereka udah riset gitu. Karena kalau kita riset lagi, kita kan lama ya. Kita dulu ada budget sekitar berapa ya? 30 gitu ya. Lumayan budgetnya lumayan gede, 30 juta. Kemudian dapat nih hardware harganya 1,9. Ya udah pakai yang ini aja. Kalau kita riset lagi ya lama lagi, mungkin biayanya lebih mahal. Kadang kita punya kenalan yang kita udah teruji gitu dia si hardware-nya. Ya udah, kita percayakan aja. Seperti itu. Gitu tuh pakai email, pakai. Nah kebetulan kalau saya beli jadi itu saya udah nggak mikirin lagi emailnya. Itu sama pembuatnya udah di sama mereka lah di ini emailnya. Makanya untuk proyek yang kayak gini kadang kita sebenarnya bisa ya ngeriset sendiri, bikin PCB sendiri kita juga bisa. Kita sering beberapa kali bikin PCB. Ya cuman kalau misalkan eh, ada orang lain yang udah riset dan harganya cocok gitu, ya udahlah gitu. Kita pakai yang udah punya teman aja gitu. Seperti itu. Kayak gitu ya. Oke, ini udah azan, udah jam 3. Ada pertanyaan lagi kah? Ada pertanyaan lagi? Nah, ini contoh nih, ini SIM 7600. Ini kayaknya punya Mas Jimmy juga ya. Ada lagi teman-teman? Ataukah sudah cukup? Oke, mungkin saya anggap sudah cukup ya. Nanti kita lanjut diskusi di grup WA ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di pelatihan pertemuan pertama. Dan kita hari ini sudah belajar untuk mempersiapkan kebutuhan praktek di minggu depan ya. Nanti kemungkinan jadwalnya akan berubah karena minggu depan kita ada Arduton ya. Ada Arduton, nanti saya sampaikan di grup aja untuk jadwalnya kira-kira pindah ke tanggal berapa gitu ya. Dan mohon teman-teman untuk yang hari ini cuma nyimak aja, mohon untuk diselesaikan dulu untuk sesi persiapan ini. Nanti untuk rekamannya diusahakan saya secepatnya langsung saya share ya ke grup seperti itu. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Mari sampai ketemu di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari semuanya, mari. Makasih ya, mari, mari. Ya, terima kasih juga, Mas. Mari. Saya tutup ya semuanya, mari.